Bab 451. Beberapa mil jauhnya, seperti dugaan S, pertempuran dengan Ice Dire Wolves tengah dipantau oleh Whitefire dengan formasi peninggalan suku Iblis Pedang, formasi deteksi Chimera Threats. Untuk mengendalikan formasi ini, Whitefire harus tetap diam, dan itulah sebabnya dia tidak mengikuti tim itu sendiri dan menggunakan troll tanah untuk memantau mereka dari dekat sementara dia mengamati mereka dengan formasi deteksi Chimera Threats. Namun, formasi ini tidak memberikan pandangan dan hanya bisa merasakan ki bentuk kehidupan, tetapi jauh lebih nyaman untuk mendeteksi musuh yang tersembunyi. Feng yang berhadapan dengan 10 serigala tingkat 4 tentu saja diperhatikan oleh Whitefire, dan dia mengira Feng gegabah dan mencari kematian dengan menyerbu ke sana sendirian. Dia hendak menghentikan formasi dan pergi ke sana untuk menyelamatkan Feng ketika benang ki yang melambangkan Raja Serigala tiba-tiba menghilang. Apa yang terjadi? Serunya dan mulai menggunakan formasi untuk memastikan dia tidak melihat sesuatu. Akan tetapi, setelah itu, 9 untai serigala tingkat 4 lainnya pun lenyap. Dengan ekspresi bingung, dia bergumam, mungkinkah bocah itu berhasil membunuh ke-10 serigala kelas 4? Bukankah ini berarti kekuatannya setara dengan ahli Platinum River Core? Tapi ini tidak masuk akal. Tanda pisah. Di medan perang, S melihat ke-10 mayat serigala besar. Plexus kehidupan gelap benar-benar kuat. Aku bisa merasakan dan menargetkan titik akupuntur dengan jari pedangku dan menghancurkannya dengan petir. Namun, jangkauan keterampilan ini sangat luas sehingga aku hanya dapat merasakan 13 titik akupuntur dari 361 titik akupuntur dan hanya dapat menciptakan 2 keterampilan pedang dengannya. Selama aku dapat menargetkan 361 titik akupuntur secara keseluruhan, seni pedang ini akan menjadi seni pedang yang mengerikan. Tetapi tampaknya aku perlu pikiran sebagai dunia pedang dan bereksperimen pada makhluk hidup untuk mengembangkan ilmu pedang lebih jauh. Memikirkan hal tersebut, ekspresinya tak dapat tidak berubah sedikitpun. Meskipun, entah bagaimana ia berhasil menciptakan seni pedang ini dengan mampu merasakan 13 titik akupuntur dengan indera surgawinya. Namun, titik-titik akupuntur yang terbentuk bukanlah sesuatu yang dapat ia bayangkan begitu saja dalam posisi mereka. Dia harus melakukan percobaan pada subjek uji yang masih hidup untuk lebih meningkatkan pengetahuannya mengenai titik-titik akupuntur, atau dia harus memperoleh buku lain yang dapat menguraikan lebih jauh titik-titik akupuntur tersebut secara lebih mendalam daripada buku Life Plexus yang dimilikinya. Karena ilmu yang ada di buku Life Plexus ini terbatas dan sebagian besar hanya berdasar pada teori-teori SLK, maka ia harus memulai riset sendiri jika ingin lebih jauh menekuni ilmu titik akupuntur ini. Meskipun demikian, siapa tahu, dunia ini begitu luas sehingga ia mungkin menemukan buku mendalam lainnya seperti Plexus kehidupan. Saudara Feng, suara Peter yang bersemangat terdengar. S tersadar dari lamunannya dan melihat sekeliling. Ia melihat Peter berlari ke arahnya sementara darah menetes dari pedangnya. Namun, Petrus tercengang ketika melihat 10 mayat besar di samping Feng dan memandangnya seolah-olah sedang melihat monster. Meski serigala-serigala itu telah mati, dia masih bisa merasakan aura mengerikan mereka. Cepat sekali, dia tak dapat menahan diri untuk mengucapkannya. Feng tersenyum dan berkata dengan tenang, tidak banyak. Terima kasih sudah datang. Ayo bantu yang lain dan tinggalkan tempat ini. Peter mengangguk tanpa sadar dan mengikuti Feng. Setelah Raja Serigala mati, serigala-serigala kecil itu tidak mampu bertahan lama dalam menghadapi serangan semua orang. Yang lain pun terkejut saat melihat serigala tingkat 4, dan tak dapat menahan perasaan sedikit takut terhadap iblis berkulit perunggu. Thomas mendecakkan lidahnya dan berkata, Saudara Feng, bagaimana kau membunuh Raja Serigala ini? Tidak ada tebasan pedang, tetapi pendarahan dalam. Sepertinya serigala ini mati karena penyimpangan ki yang ekstrim. Mulut orang ini benar-benar luar biasa. S tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluh. Tak seorang pun menyadari hal ini kecuali Thomas, dan kini semua orang menatapnya dengan heran. Namun, dia tidak terlalu khawatir dan menjawab dengan penuh arti, itu adalah ilmu pedang rahasia. Apakah kamu ingin beradu pedang denganku? Sehingga kamu bisa merasakannya sendiri. Thomas membalas tanpa malu, apa? Kau ingin membunuh temanmu? Semua orang melirik Thomas.
Kau tidak sepadan dengan masalah yang akan kau hadapi. Feng menyeringai, aku akan mengambil bangkai Raja Serigala, kalian bisa mengambil yang lain. Tidak ada yang keberatan. Bahkan jika Feng menginginkan semua serigala kelas 4, mereka tidak akan keberatan, karena dialah yang membunuh mereka. Bangkai binatang buas kelas 4 penuh dengan harta karun, terutama dagingnya, yang sangat bermanfaat bagi para pembudidaya alam sungai dan inti sungai. Harga pasar untuk daging seperti itu sangat tinggi. Setelah mereka mengumpulkan bangkai-bangkai tersebut, mereka meninggalkan area tersebut sebelum lebih banyak serigala tertarik oleh bau darah. Mereka bermalam di sebuah bukit terpencil dan melanjutkan perjalanan mencari reruntuhan itu. Menurut peta yang diberikan oleh Whitefire, mereka masih harus menempuh perjalanan lebih dari sebulan lagi dari reruntuhan yang rusak. Namun, saat mereka terus bergerak maju, suhu di tempat itu terus menurun. Mereka semua mulai merasakan dingin meski tingkat kultivasi alam sungai mereka sudah berada di puncak, kecuali es. Namun dengan harta yang berbeda, mereka dapat menahan dingin dengan cukup mudah. Sampai hari ini, di bawah kita, waspadalah. Peringatan ini mengejutkan karena datangnya dari Feng, bukan Shepard. Meskipun demikian, mereka semua melompat mundur dari posisi mereka dengan kekuatan penuh. Tepat setelahnya, 5 bilah es muncul dari tempat mereka semua melompat. Akan tetapi, hal itu belum berakhir karena bilah-bilah es itu menghilang di salju. Aku tidak bisa merasakan apapun. Seru Shepard sambil melirik Feng dengan ekspresi kagum. Jika dia tidak memperingatkan mereka, beberapa dari mereka akan menderita cedera serius. Serang di sana, kata Feng sambil menebas tanah bersalju dengan pedangnya. Semua orang menyerang tanpa ragu-ragu. SSSTTT, ses. Teriakan aneh terdengar saat serangan itu jatuh di tempat itu dan tak lama kemudian mereka semua menyadari tanah mulai terisi cairan biru, dan menyebar di salju. Darah. Mata Charlie dipenuhi kengerian. Alora menggunakan api gelapnya untuk melelehkan area itu, dan wujud penyerangnya pun terungkap. Cacing putih itu panjangnya 2 meter, namun ia mempunyai 2 tangan dan kepala dengan tentakel kecil yang langka. Ia tidak punya mata, melainkan mulut bulat besar yang dipenuhi gigi tajam dan sepasang tanduk kecil berwarna biru dengan pola hitam. Thomas berkata dengan ekspresi muram saat melihat makhluk itu, ini bukan binatang iblis, tapi iblis yang tidak punya pikiran. Mata es berbinar, maksudmu iblis tanpa kecerdasan, suku iblis biadab. Thomas mengangguk, ya. Kau lihat pola-pola kecil di tanduknya, hanya iblis dengan tahap perkembangan awal yang memilikinya dan itulah mengapa kami menyebutnya iblis biadab. Meskipun kami menyebut mereka suku iblis biadab, dan mereka memiliki kecerdasan yang sangat sedikit, mereka tidak saling menyerang. Selain itu, mereka sangat teritorial, dan begitu mereka merasakan seseorang menyusup ke wilayah mereka, mereka akan menyerbu penyusup itu tanpa mempedulikan konsekuensi apapun. Alora mengangguk setuju dan menambahkan, wilayah kita dipenuhi oleh suku-suku iblis biadab seperti ini dan jika kita tidak mengendalikan jumlah mereka, mereka bisa menimbulkan masalah besar dengan jumlah mereka dan melakukan serangan bunuh diri. Ekspresi Gibson tampak jelek saat dia bertanya, bukankah ini berarti kita harus melintasi wilayah iblis biadab ini jika kita ingin melanjutkan perjalanan? Peter menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Kita mungkin menemukannya secara kebetulan, dan kita masih belum tahu di mana wilayah mereka. Jika kita mengambil rute lain, kita mungkin tersesat atau memasuki wilayah mereka. Charlie berkata, Pangeran benar, kita harus tetap pada rute kita karena peta tidak memiliki rincian tentang rute lainnya. Ada kemungkinan juga kita harus melintasi wilayah suku barbar ini untuk memasuki reruntuhan. Mungkin ini ujian. Shepard melihat peta dan ekspresinya tidak berdaya, dia mungkin benar, kita sudah sangat dekat dengan tujuan kita dan reruntuhan itu juga ada di bawah tanah. Setan ini bergerak di salju, dan aku tidak bisa merasakan kehadirannya, yang berarti mungkin ada terowongan di bawah kita dan pada akhirnya, kita harus bertarung dengan suku ini. Mereka semua memandang Feng karena dialah pemimpinnya, dan keputusan akhir ada di tangannya. Tetaplah pada rutenya. Seperti yang Shepard katakan, kita harus menemukan lorong bawah tanah yang mengarah ke reruntuhan itu juga. Setan ini mungkin muncul dari lorong bawah tanah yang sama.
Jika kita berkeliaran, kita mungkin akan melewatkan lorong itu. Kehadiran suku ini mungkin akan menjadi hal yang baik karena kita bisa mengikuti mereka dan menemukan lorong bawah tanah itu. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari mereka karena senior Whitefire tidak akan meninggalkan bahaya apapun bagi nyawa kita yang masih hidup di reruntuhan itu, kan? Mereka semua sepenuhnya setuju dengan kata-kata Feng dan terus bergerak maju. Bab 452. Setelah bergerak beberapa mil menurut peta, mereka semakin dekat dengan reruntuhan yang rusak. Namun, tidak ada yang berubah dalam pemandangan itu, sejauh mata memandang, pemandangan itu masih putih, dan mereka harus menemukan lorong bawah tanah di tengah salju ini. S sedang melihat peta nasib langsung untuk mencari potensi bahaya atau jalur tersembunyi yang tidak terlihat oleh mata. Ekspedisi ini sangat penting baginya karena Alora juga menjadi bagiannya, dan ia berharap kesempatan emas akan ada di reruntuhan ini. Mereka di sini. Mata S menyipit saat dia melihat titik takdir merah bergerak ke arah mereka, dan titik takdir itu tidak terlihat oleh mata telanjang. Sepertinya reruntuhan itu mungkin wilayah suku iblis biadab itu, dan kita harus berjuang untuk masuk ke reruntuhan itu dan mencari peluang. Raja Iblis telah memikirkan ekspedisi ini. Bibirnya melengkung. Jalannya pasti ada di sini, kata Shepard sambil melihat peta. Feng membalas sambil memegang gagang pedangnya, kita punya hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan daripada jalan itu. Semua orang menjadi waspada karena mereka tahu apa yang dimaksudnya dan mengambil posisi bertarung. Jangan bilang kita benar-benar harus bertarung melawan cacing-cacing itu. Ekspresi Thomas tampak getir. Feng berkata sambil mengacungkan pedangnya, kali ini jumlahnya ada 5. Saat aku memberi tanda, fokuskan serangan kalian ke area itu. Kemudian, sekarang, teriak Feng sambil melakukan gerakan pertama mencabut pedangnya. Potongan perak. Peter mengikutinya. Sol Phantasmagoria, halusinasi. Mereka semua menggunakan keterampilan mereka di tempat itu, dan itu menciptakan kreator besar ketika semua keterampilan itu mendarat di tempat itu. Hanya darah dan bagian tubuh dari kelima iblis itu yang tersisa. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menangis sebelum mereka mati. Gampang, Gibson mengejek. Lihat, ada terowongan. Brenna menunjuk beberapa meter dari pencipta itu, menarik perhatian semua orang. Hehe, sepertinya kita akhirnya bisa mulai berburu harta karun. Charlie menyikut Alora pelan. Alora memutar matanya. Pengemis uang. Meskipun kita sudah sampai di tempat tujuan, tidak mudah untuk menemukan harta karun karena tempat ini mungkin dipenuhi oleh setan-setan yang tidak punya pikiran. Aku ingin semua orang tetap waspada dan tidak dibutakan oleh harta karun. Hidup lebih penting daripada harta karun duniawi. Ucap Petrus. Feng mengangguk, dia benar, waspadalah terhadap jebakan, jangan sampai terbutakan oleh keserakahan. Shepard akan tetap memimpin bersama Peter dan aku akan berada tepat di belakang kalian. Brenna dan Gibson akan mengambil posisi langkah sementara Thomas, Alora, dan Charlie akan tetap berada di tengah, sehingga mereka dapat dengan mudah menggunakan keterampilan jarak jauh mereka. Dengan pengaturan ini, mereka semua memasuki terowongan gelap, yang dipenuhi bau menyengat dan udara dingin. Karena kultivasi mereka, tidak sulit untuk melihat dalam kegelapan, tetapi tidak sebagus penglihatan mereka yang sebenarnya. Terowongan itu sudah tua dan tidak dibuat baru-baru ini karena ada beberapa pilar penyangga yang sudah tua. Tidak seorang pun dapat melihat ujungnya karena mereka bergerak perlahan-lahan dengan penuh kewaspadaan. Namun S dapat merasakan para troll tanah itu mengikuti mereka dari jarak 100 meter, sementara dia juga merasakan tanda tangan jiwa Whitefire dari jarak 300 meter. Sepertinya tempat ini masih berbahaya sejak dia mulai mengikuti kita sekarang. Tapi bukankah mereka sudah merencanakan ini sebelumnya? Atau mereka ingin menempatkan kita dalam bahaya untuk memberi kita pengalaman hidup dan mati? S merenung sambil membuka peta takdir hidup itu selama beberapa saat. Dia tidak bisa selalu membuka peta itu karena kehabisan ki yang besar, jadi dia hanya akan membukanya sebentar atau 2 saat untuk melihat perubahannya sebelum menutupnya. Rekomendasi pribadi yang tidak boleh Anda lewatkan umpan penemuan. Kali ini dia melihat jaringan terowongan di sekeliling mereka, bukan hanya satu ini, melainkan 10 terowongan, dan dia mengerutkan kening. Ini seperti labirin,
Pikir S ketika dua jalur muncul di depan mereka, dan mereka semua berhenti. Ekspresi Shepard juga berubah saat melihat ini, dan dia berkata, kita tidak punya peta atau informasi rinci tentang ini. Bagaimana kita harus memilih jalan kita? Thomas berkata dengan suara serius, menurutku kita berada di labirin bawah tanah, dan kita harus menemukan cara untuk menyeberanginya tanpa tersesat, yang mana sangat mustahil karena kita tidak bisa memeriksa satu per satu lorong. Gibson membalas, bagaimana kau bisa yakin kita berada di labirin dan kedua jalan ini tidak mengarah ke dua lokasi reruntuhan yang berbeda? Kau ingat kita berada di reruntuhan yang rusak dalam sebuah ekspedisi. Kita harus menjelajahi tempat ini untuk mencari peluang, dan itu bisa terjadi di mana saja. Peter berbicara dengan sangat setuju dengan Gibson, dia benar, karena Tuan Whitefire tidak memberi kita peta tempat ini. Ini berarti ini adalah reruntuhan yang rusak, dan kita harus menjelajahinya sendiri. Alora tak kuasa menahan diri untuk menyipitkan matanya. Jadi, kau menyarankan agar kita berpisah. Kau tidak ingat cacing-cacing yang berkeliaran di sekitar sini. Bagaimana jika salah satu jalan ini mengarah ke tempat tinggal mereka, lalu apa? Charlie mengangguk setuju. Setelah itu, mereka semua mulai berdebat tentang pandangan mereka terhadap kedua jalan itu dan, pada akhirnya, mereka semua memandang Feng, yang selama ini tidak berbicara, dan dengan tenang menatap mereka. Thomas mengerutkan bibirnya. Saudara Feng, katakan sesuatu. Menurutmu, apakah kita harus berpisah atau tidak? Jika kukatakan pada mereka ini labirin, mungkin akan terlihat mencurigakan. Aku sudah menunjukkan kekuatan dan persepsiku yang tidak biasa. Akan buruk jika Whitefire mulai mencurigai sesuatu tentangku. Sebaiknya aku ikut saja, renung S. Feng berkata dengan ragu, saya setuju dengan sudut pandang kedua belah pihak, tetapi kita harus terus bergerak. Kita sudah membuang waktu lebih dari 45 hari untuk menemukan tempat ini, dan waktu tidak berpihak pada kita. Bagaimana kalau kita memilih untuk berpisah atau tidak? Semua orang setuju dengan Feng dan mulai memilih. Thomas, Charlie, dan Alora memilih untuk tidak berpisah sementara Gibson, Peter, Brenna, dan Shepard memilih untuk berpisah. Pada akhirnya, hanya suara Feng yang tersisa. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Saya memilih tidak ada pemisahan. Jika kita berpisah sekarang, bagaimana jika kita menemukan lebih banyak jalan yang terpisah, dan kemudian kita harus memilih lagi? Apakah kalian akan berpisah lagi sampai hanya satu dari kalian yang tersisa? Feng bertanya dengan tegas. Peter tidak dapat menahan diri untuk tidak membalas. Kita masih belum tahu apakah itu benar dan menurutku kita harus mencari kesempatan keberuntungan kita. Tanpa adanya bahaya, tidak akan pernah ada imbalan. Ekspresi Thomas menjadi jengkel karena Peter tidak berpikir gegabah saat ini, dan dia tahu alasannya. Itu semua karena dia dibayangi oleh Feng selama perjalanan ini, dan dia ingin melarikan diri dari bayangan itu, dan ini adalah kesempatannya. Meskipun Petrus berperilaku baik dan memiliki kepribadian yang luar biasa, pada akhirnya, ia tetaplah orang yang ambisius dan sombong. Dia sudah melihat bahwa Feng jauh lebih kuat darinya, dan dia ingin memperpendek perbedaan itu dengan menemukan sesuatu di sini. Dia ingin melakukannya sendiri tanpa bantuan siapapun, terutama Feng, atau dia tidak akan pernah meninggalkan bayangan itu. Namun Thomas tidak mau mengatakannya keras-keras karena hanya akan menimbulkan masalah untuk Feng dan ia tidak ingin persaingan diam-diam ini berubah menjadi permusuhan. S juga bisa merasakan dari mana kata-kata itu berasal, dan dia selalu sangat menghargai Peter. Dia tidak ingin Peter kehilangan harga dirinya atau jalan hidupnya, jadi jika dia mencoba menekannya sekarang, Peter mungkin akan kehilangan semangat bertarung dan sifatnya. Meskipun memiliki bakat adalah hal yang baik, namun di saat yang sama juga merupakan pedang bermata dua karena sifatnya yang tidak menentu. Menekan dan menghancurkan bakat, itulah yang Anda lakukan terhadap musuh Anda untuk menghancurkan keinginan bertarung mereka. Walaupun melampaui dan membuktikan bakat Anda adalah sesuatu yang Anda lakukan kepada seseorang yang Anda kagumi dan hormati, Anda tidak ingin mereka berhenti mengejar Anda, bahkan jika Anda tahu mereka tidak akan pernah bisa mengejar Anda. S hanya memiliki sedikit interaksi dengan generasinya sendiri, dan ia tidak memiliki banyak orang yang ia hormati,
jadi ia menghargai orang-orang yang ia hormati, dan Peter adalah salah satunya. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalian berempat bisa pergi bersama, asal jangan mati di hadapanku." Peter tersenyum percaya diri. "Sama denganmu. Aku masih ingin melawanmu setelah semua ini berakhir." Dengan itu, Peter, Brenna, Gibson, dan Shepard mengambil jalan yang benar. "Kau melakukan hal yang benar, tapi menurutku kita seharusnya tetap bersatu," kata Alora lembut. "Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Lagi pula, dia benar tentang peluang yang datang bersama bahaya dan jika dia tidak bisa mengatasi bahaya ini, dia mungkin tidak akan pernah bisa maju." Feng tersenyum. Mereka mengambil arah kiri dan bergerak maju. Es tersenyum saat merasakan sesuatu. Whitefire mengikuti arah Peter seperti yang kuduga, sementara troll mengikuti kita. Sepertinya mereka sudah mempersiapkan ini sebelumnya. Setidaknya dia tidak akan mati sekarang. Segera mereka bergerak sebentar sebelum 4 jalur muncul. Thomas tak dapat menahan diri untuk berseru, "Sial, kita benar-benar berada dalam labirin." Bab 453. Thomas tak dapat menahan diri untuk berseru, "Sial, kita benar-benar berada dalam labirin." Charlie bertanya sambil mengerutkan kening, "Jadi, apa sekarang? Jalan manapun yang kita pilih akan membawa kita ke tempat yang tidak diketahui atau jalan yang lebih rumit. Kemanapun kita pergi, kita tetap harus melewati labirin ini, yang tidak kita ketahui panjangnya atau kemana arahnya. Aku heran bagaimana mereka bisa menemukan tempat ini," kata Alora dengan ragu. "Mari kita ambil jalur ketiga. Karena kita sudah berada di labirin, tidak masalah kemana kita pergi. Semuanya tergantung pada keberuntungan." Feng terkekeh saat mengusulkan. Thomas menatapnya sinis, "Meskipun kau benar, tidakkah kau menganggapnya terlalu enteng?" "Apa? Kamu punya saran lain?" Feng menatapnya dengan menggoda. Thomas berpikir keras sebelum berkata serius, "Bagaimana kalau kita pergi ke jalur kedua? Itu nomor keberuntunganku." Semua orang menatapnya tanpa berkata apa-apa dan menggelengkan kepala. "Sekarang aku tahu jalan mana yang tidak seharusnya aku ambil," komentar Feng sambil berjalan menuju jalan ketiga yang diikuti oleh kedua wanita itu di belakang. Menjijikkan. Thomas mengumpat sebelum mengikuti mereka. Kali ini mereka tidak menemui jalur apapun lagi, namun, kali ini jalurnya berbeda dari sebelumnya. Ada lapisan air di permukaan, langit-langit retak, dan tetesan air jatuh terus-menerus. Saat mereka bergerak maju, permukaan air meningkat. "Menurutku, sebaiknya kita kembali saja. Kalau kita teruskan, kita bisa tenggelam." Alora tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan nada gentar. Thomas mencibir, "Sudah kubilang kita seharusnya mengambil jalur kedua. Tapi tidak ada yang mendengarkan." Namun, Feng menggelengkan kepalanya dan terus melangkah maju. "Itu pertanda baik. Bagaimana jika terowongan ini mengarah ke sumber air terbuka? Seperti danau atau sungai. Ini mungkin jalan keluarnya." Mata semua orang berbinar saat mereka segera memahami apa yang dimaksud Feng dan tidak berbicara soal pergi lagi. Namun, kemudian, riak-riak tiba-tiba muncul di air, dirasakan oleh semua orang. "Ada sesuatu di dalam air," teriak Charlie saat tongkat kayu berwarna ungu muncul di tangannya. Namun, ekspresi Es berubah saat dia berteriak, "Cepat, serang tembok dan sembunyi atau ambil sesuatu. Ini bukan penyerang, tapi banjir." Thomas dan ekspresi lainnya menjadi gugup, dan mereka segera membuat lubang untuk menopang diri mereka sendiri, agar tidak hanyut oleh banjir itu. Mereka bahkan tidak sempat bertanya bagaimana Feng tahu tentang ini, tetapi mereka mempercayai penilaiannya. Sesaat setelah peringatan Es, muncullah semburan air dan memenuhi seluruh terowongan serta arus air yang kuat mengalir menuju pintu masuk. Meskipun menciptakan lubang-lubang kecil di dinding yang tidak berada di tengah arus air itu, mereka dapat merasakan air itu menekan mereka untuk bergerak ke arahnya. Tapi itu bukan satu-satunya masalah karena ada semacam kekuatan aneh di dalam air abu-abu itu yang memengaruhi kesadaran mereka. Bahkan Es merasa mati rasa, dan dia harus menggunakan ki jiwa surgawinya agar tetap stabil, tetapi dia dapat merasakan yang lain juga tidak dalam keadaan baik. Ada yang salah dengan air ini.
Hati Es dipenuhi kekhawatiran tentang kejadian aneh ini. Thomas adalah yang terburuk karena dia adalah seorang pembudidaya jiwa dan tubuhnya tidak sekuat tubuh seorang pembudidaya bela diri, dan air memengaruhi pikiran dan tubuhnya. Seorang pembudidaya sungai tanpa afinitas elemen air dapat bertahan hidup di dalam air selama 3 bulan. Namun, kemampuan bertarung mereka juga akan menurun. Terutama seseorang dengan afinitas api. Mereka sama sekali tidak berdaya jika tidak cukup kuat. Tetapi sekarang mereka juga harus berhadapan dengan kekuatan aneh di dalam air. Haruskah aku bertindak atau tidak? Ekspresi Es serius karena dia merasakan arus air semakin deras. Meskipun ia bisa bertahan, tidak demikian halnya dengan yang lainnya karena mereka tidak memiliki fisik dan jiwa abnormal seperti dia. Mereka bahkan tidak dapat berkomunikasi karena air sementara mereka bersembunyi pada jarak yang berjauhan satu sama lain. Tepat pada saat ini, hati Es hancur berkeping-keping saat dia melihat lubang tempat air itu berasal. Tak lama kemudian, tubuh seperti cacing muncul, yang tak lain adalah iblis biadab, dan ia tidak sendirian. Ada 3 lagi di belakangnya, dan mereka secara mengganggu berada di tahap keempat alam jiwa emas. Namun yang paling tidak lazim ialah arus air itu sama sekali tidak efektif melawan mereka, karena mereka bergerak lincah dalam arus air yang kuat itu. Es langsung menggunakan jurus siluman tak berperasaannya dan menghilang. Dia tidak yakin bisa bertarung dengan keempat iblis alam jiwa ini di arus air yang kuat ini. Dia bisa menderita. Tetapi yang lain tidak memiliki seni siluman atau kesadaran jiwanya. Mereka tidak merasakan setan-setan itu datang menghalangi jalan mereka sampai mereka berada beberapa meter jauhnya. Thomas adalah orang pertama yang menyadari kehadiran setan-setan itu dan saat ia merasakan tekanan kuat mereka, jantungnya berdebar kencang, dan ia ingin melarikan diri dengan bantuan arus air, tetapi sebelum ia sempat, setan itu melambaikan tangannya, dan tanpa perlawanan apapun, Thomas berubah menjadi patung es. Es ingin menggunakan jimatnya untuk membantu Thomas ketika dia tiba-tiba berhenti karena iblis-iblis itu tidak memiliki niat membunuh ketika mereka menyerang dan keterampilan yang baru saja digunakan iblis itu tidak membunuh Thomas tetapi menahannya saat dia masih hidup. Alora dan Charlie juga mengalami nasib yang sama seperti Thomas. Dan kemudian iblis-iblis itu melihat ke arah Feng, jelas-jelas bingung. Es merasakan indera bela diri yang kuat memindai beberapa kali, dan dia dapat menebak mereka entah bagaimana tahu dia ada di sini dan sekarang mencarinya sejak dia melarikan diri. Setelah memastikan tidak ada seorang pun, mereka mengambil patung Thomas, Alora, dan Charlie dan pergi menuju pintu masuk. Mereka jelas belum selesai. Es tetap diam di posisinya sementara dia mengamati iblis-iblis itu dengan ekspresi serius. Bagaimanapun aku melihatnya, banjir ini hanya datang setelah kita memasuki terowongan, yang tidak mengarah ke terowongan lain dalam pemetaan nasib. Sekarang, para iblis itu muncul tepat setelah banjir untuk menangkap kita. Ada sesuatu di ujung terowongan ini, dan para iblis itu tidak hanya tidak punya pikiran. Ada sesuatu yang terjadi. Mata es bersinar dengan kilatan tajam. Dia tidak berani mengejar setan-setan itu karena dia akan mencari kematian, jadi dia tetap tidak bergerak untuk saat ini. Mengenai keselamatan mereka, dia merasakan para troll itu mengikuti mereka dari bawah tanah, dan orang terakhir yang berhenti untuk mencari Feng, dia juga pergi setelah menyangka Feng juga telah melarikan diri dan mengikuti mereka. Di sisi lain, Whitefire memiliki kerutan dalam di wajahnya saat dia dengan tenang tetap diam di arus air, yang setengah sekuat arus tempat es berada. Apa yang terjadi? Tidak ada banjir terakhir kali, dan labirin ini hanyalah rintangan kecil sebelum masuk ke kota yang hancur itu. Meskipun Aura mengatakan tidak ada yang berharga untuk kultivasi ranah jiwa, dan dia telah menyingkirkan iblis biadab ranah jiwa itu. Mungkin ada sesuatu yang terlewatkan olehnya. Mereka seharusnya tetap bersama, tetapi pangeran kecil bersikeras untuk pergi sendiri-sendiri, dan aku tidak menyalahkannya, karena bocah nakal Feng itu terlalu mempesona. Tetapi variabel ini tidak baik. Ia merenung sambil menatap tajam ke arah 4 orang yang tengah berjuang mempertahankan posisi mereka di arus air. Tanda pisah. Arus air tetap kuat selama 6 jam sebelum keadaan mulai tenang. Namun dalam 6 jam tersebut, Es mengamati lebih dari 50 setan cacing muncul dari tempat yang sama dan menuju pintu keluar.
Mereka mengejar para penyusup, yang membuatnya makin penasaran tentang akhir lorong ini dan tujuan akhir mereka. Aku harus pergi, pikir Es ketika dia merasa arus air tidak akan mampu menghentikan lajunya. Tanpa menimbulkan gelombang apapun, dia bergerak maju secara sembunyi-sembunyi. Setelah berenang selama setengah jam, akhirnya dia melihat ujungnya, yaitu ujung terowongan, dan setelah memastikan semuanya aman, dia keluar dari terowongan dan muncul di hamparan air abu-abu yang luas dan penekanan jiwanya lebih kuat di sini. Es mengamati terowongan tempat dia muncul, dan dia terkejut saat melihat dinding di sekitar terowongan itu dipenuhi dengan rune gelap. Jadi, mereka tidak ingin siapapun menemukan pintu rahasia ini, dan itulah sebabnya mereka membanjiri seluruh jalan dan mengirim iblis-iblis itu untuk menangkap para penyusup dari lorong ini. Tetapi hanya iblis cerdas yang mampu melakukan hal-hal seperti itu, dan rune-rune ini cukup mendalam, sebagian besar di tingkat ke-7. Ada yang salah dengan tempat ini, yang tidak diketahui oleh domain pedang. Es meringis. Moira, buka petanya. Perintah Es. Ya, Moira menuruti perintahnya dengan mengerikan, dan peta takdir pun muncul. Iris biru gelapnya berubah menjadi dekagram sebelum melebar ketika dia melihat peta takdir, yang tidak lagi berwarna abu-abu, tetapi berwarna perak muda. Ini peta takdir perak muda. Bab 454. Ini adalah peta takdir perak muda. Tanyanya dengan gembira. Moira menjawab, ya, sepertinya keberuntungan Anda cukup bagus, Tuan. Es. Sepertinya begitu. Tapi karena ini adalah kesempatan yang ada di peta, bukankah ini berarti aku harus menemukannya dan mungkin ada makhluk kuat yang melindungi harta karun itu seperti para iblis itu? Tebak Es. Memang, kamu harus berhati-hati, jawab Moira dengan sedikit khawatir. Es hanya tersenyum dan mulai mendayung perlahan ke permukaan. Ia tidak membuat riak apapun di air, karena entah mengapa indera jiwanya terhalang oleh air abu-abu itu, dan ia tidak dapat merasakan dunia luar saat berada di dalam. Namun pemetaan langsung tidak terpengaruh sama sekali, dan dia bisa melihat dua titik nasib merah di permukaan, dan dia dengan hati-hati menjauh sejauh mungkin dari titik tersebut. Saat Es sudah dekat dengan permukaan, ia mendengar suatu suara, namun bahasanya bukanlah bahasa iblis yang membuatnya terkejut, melainkan ia dapat memahaminya dengan jelas. Mengapa kau menghentikan formasi? Apakah menurutmu semua penyusup telah ditangkap? Menjawab suara berat ini, ada rentang suara feminin lainnya. Entahlah, tapi kita tidak bisa menyia-nyiakan danau penekan jiwa ini dengan bebas. Danau ini sudah kehilangan lebih dari setengah potensinya selama bertahun-tahun. Menurut leluhur, jika danau ini kehilangan efeknya sepenuhnya, penghalang yang melindungi klan kita selama ini juga akan kehilangan sumber kekuatannya dan dihancurkan. Lalu mengapa kita menggunakan danau untuk menangkap para penyusup itu? Mengapa kita tidak membunuh mereka saja? Tanya suara itu lagi dengan ragu. Entahlah, tapi sang patriark mengatakan perintah leluhurnya. Jangan khawatir, cacing hantu itu lahir dari danau ini, dan mereka tak terkalahkan di dalamnya. Mereka mungkin sudah menangkapnya dan sedang dalam perjalanan kembali. Tidak perlu membuang-buang air danau lagi. Suara feminin itu meyakinkan dengan yakin. Es tidak dapat menahan diri untuk tidak meringis setelah mendengar kedua suara misterius itu. Mereka menyebut iblis-iblis tak berakal itu cacing hantu. Dan mereka diperintahkan untuk menangkap kita oleh leluhur misterius itu, maka itu berarti mereka dapat melacak kita dengan mudah. Es menjadi sangat waspada saat ia melayang menuju permukaan dan menjaga jarak sejauh mungkin dari dua titik nasib merah tersebut. Setelah memastikan semuanya aman, kepalanya muncul ke permukaan dan dia akhirnya dapat melihat bagian luar dengan jelas. Hal pertama yang diperhatikannya adalah padang rumput es di seberang pantai dengan pohon-pohon palem yang menjulang tinggi, tetapi kulit pohon palem ini sepenuhnya putih sedangkan mahkotanya berwarna biru es seolah terbuat dari es. Kemudian dia melihat danau kelabu yang luasnya puluhan mil dan di ujung terjauh dia bisa melihat samar-samar lapisan biru bening sementara langit juga tertutup warna biru tanpa awan atau matahari, tetapi masih terang. Ini pasti penghalang yang mereka bicarakan, tapi formasi seperti ini setidaknya harus tingkat 7, renung Es saat dia melihat ke arah suara-suara itu, dan apa yang dilihatnya membuatnya tercengang dan tak percaya.
S merasa matanya sedang mempermainkannya karena pemilik suara-suara itu bukanlah setan atau manusia, melainkan dua rubah cantik. Mereka berukuran 2 meter, ditutupi bulu putih seperti giok dengan bercak kecil berwarna merah muda di antara mata mereka, dan mereka memiliki ekor kembar. Mereka tampak sangat menawan saat duduk dengan tenang di tepi pantai itu, seperti sebuah lukisan. Namun, S tidak sempat mengaguminya karena pikirannya dipenuhi dengan segala macam spekulasi dan hanya satu hal yang dapat menggambarkan keberadaan mereka, yang ia baca di perpustakaan-perpustakaan kerajaan di Kastil Bled. Binatang yang bisa berkomunikasi dan memiliki aura seperti ini pasti berasal dari ras binatang purba di benua binatang. Tapi bagaimana mereka bisa muncul di benua iblis, dan sepertinya mereka sudah lama bersembunyi, pikir S sambil menatap kedua rubah itu dengan bingung. Ras binatang purba adalah hegemoni kelima di dunia langit emas dan ras pertama yang pernah hidup di dunia ini sebelum ras lain muncul. Meskipun mereka dipaksa untuk berbagi tanah ini dengan yang lain dan dikalahkan hingga posisi kelima oleh yang lain, ini tidak berarti mereka lemah. Mereka juga makhluk hidup cerdas dengan kemampuan untuk belajar dan berbicara bahasa, serta garis keturunan binatang buas kerajaan, yang juga dapat berubah menjadi bentuk humanoid. Meski begitu, ras binatang purba hanya ada di benua binatang, tetapi ini adalah benua iblis, dan mereka membenci ras binatang purba seperti halnya ras iblis membenci mereka. Jadi, sungguh mengherankan bahwa klan rubah ini bersembunyi di sini dan bertahan selama ini tepat di tengah-tengah benua iblis, di bawah hidung iblis, dan jika berita ini menyebar, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi mereka, dan itu jauh lebih serius daripada penyusupan es. Sebab, bisa dikatakan iblis, setan, pemburu, dan manusia merupakan musuh bebuyutan para binatang, begitu pula dengan para binatang. Alasan terbesar untuk permusuhan semacam ini adalah binatang buas purba yang memakan apa saja, termasuk ras mereka sendiri, agar menjadi kuat dan ini adalah alasan terbesar untuk menekan mereka. S tahu kali ini dia telah menemukan sesuatu yang serius dan tempat ini juga merupakan peta perak muda, jadi dia dilema untuk pergi atau melanjutkan. Namun, S tiba-tiba merasakan sesuatu dan segera meninggalkan danau kelabu itu tanpa memberitahu kedua rubah itu. Kemudian, kedua rubah itu tiba-tiba berdiri tegak dengan ekspresi yang garang, saat danau beriak sebelum cacing-cacing hantu itu mulai muncul ke permukaan. Beberapa di antara mereka membawa patung-patung es saat mendarat dan membawanya ke pantai. Mata es membelalak karena patung-patung itu adalah seluruh tim ekspedisi kecuali dia, dan bahkan ada 8 trol tanah dan hanya api putih yang hilang. Sepertinya dia berhasil melarikan diri, es menyimpulkan, tetapi itu bukan hal yang baik karena yang lainnya ditangkap, dan nyawa mereka mungkin dalam bahaya besar. Dia hanya peduli dengan Thomas di kelompok itu, tetapi dia tahu jika dia bergerak, dia mungkin akan membuat binatang buas lain di tempat ini waspada. Dia masih belum tahu seberapa besar kekuatan mereka, jadi dia tetap tenang dan mengamati. Pada saat itu, mata binatang berwarna merah muda milik salah satu serigala tiba-tiba bersinar saat ia melepaskan ki berkabut merah muda, yang menyelimuti cacing hantu dari alam jiwa emas sebelum simbol aneh yang tampak seperti wajah rubah muncul di kepalanya. Apakah ada yang berhasil melarikan diri? Tanyanya. Cacing hantu itu mulai bergumam aneh dengan suara yang tidak dimengerti. Dia tiba-tiba menggeram, apa maksudmu? Satu orang hilang begitu saja dan satu orang berhasil melarikan diri dengan luka-luka. Mati saja. Tepat saat suaranya melemah, simbol rubah pada cacing hantu ini bersinar dalam cahaya yang mengerikan sebelum tubuhnya meledak berkeping-keping. Mata es menyipit karena takut dan terkejut. Jadi, begitulah cara mereka mengendalikan iblis-iblis tak berakal itu, dan tanda itu seharusnya adalah merek jiwa dari makhluk yang kuat. Binatang-binatang rubah ini tidak sederhana. Dia membunuhnya tanpa berkedip, seperti pion sekali pakai. Soulbrand merupakan teknik rahasia yang dapat digunakan baik oleh praktisi bela diri maupun praktisi jiwa. Cukup rumit untuk mengolahnya karena seseorang harus menempa merek jiwanya sendiri dengan bahan-bahan yang berbeda terlebih dahulu dan setelah merek jiwa ini ditempa, baru dapat digunakan untuk memperbudak orang lain dengan paksa selama mereka lebih lemah dari pemilik merek jiwa tersebut. Itu jauh lebih kuat daripada kontrak perbudakan.
Karena merek jiwa diwariskan dan siapapun dari garis keturunan pemilik merek jiwa dapat menggunakan merek jiwa selama mereka memiliki metode yang sesuai. Itulah mengapa teknik ini begitu menakutkan. Akan tetapi, teknik ini dianggap telah hancur pada zaman dahulu kala dan jika S tidak membacanya di perpustakaan Dewan Kerajaan, dia tidak akan tahu klan rubah ini mempunyai teknik seperti itu. Hal ini membuatnya makin kesal terhadap istana ini, khususnya leluhur yang mengendalikan tempat ini dari balik bayang-bayang. Rubah jantan itu menggeram tidak senang saat itu, "Hei, Hailey. Aku juga ingin memecahkannya." "Diamlah. Ini bukan permainan. Ini hukuman mereka." Dia membentak dengan tegas dan menatap cacing-cacing hantu itu lagi dengan niat membunuh, membuat mereka gemetar. Hailey menyalak, memperlihatkan gigi-giginya yang ganas, "Jika kau membuat kesalahan seperti itu lagi, aku akan memakan anak-anakmu di hadapanmu sebelum membunuhmu. Sekarang bawa mereka kembali ke koloni." Dia kemudian menatap rubah jantan itu dan memerintahkan, "Hairo, pimpin mereka. Aku akan menutup pintu dan kemudian melaporkan kepada kepala suku tentang kedua pelarian ini." Mata Hairo dipenuhi dengan keengganan, tetapi tetap mengangguk patuh dan memimpin cacing-cacing hantu itu menuju padang rumput yang dingin. Cakar kanan Hailey tiba-tiba bersinar dalam cahaya merah muda, tetapi ada simbol rubah yang sama di dalam cahaya itu, dan dia meletakkan cakar yang berkilauan itu dengan lembut di danau abu-abu. Bab 455. Cakar kanan Hailey tiba-tiba bersinar dalam cahaya merah muda, tetapi ada simbol rubah yang sama di dalam cahaya itu, dan dia meletakkan cakar yang berkilauan itu dengan lembut di danau abu-abu. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Es terperangah. Seluruh danau kelabu itu tiba-tiba berkilauan dalam cahaya yang mengerikan sebelum mulai membeku dan dengan cepat, danau itu menjadi danau kelabu yang membeku. Mereka bijaksana. Es menatap danau abu-abu yang dingin itu lalu menatap Hailey dengan mata tajam. "Aku harus mengikutinya ke koloni ini dan melihat apa tujuan mereka menangkap para iblis itu sebelum menemukan jalan keluar dari sini, setelah menemukan kesempatan perak ini terlebih dahulu." Tanda pisah. Beberapa mil jauhnya dari lorong bawah tanah, Whitefire muncul dengan kulit pucat. Rambutnya acak-acakan, sementara luka terbuka yang dalam terlihat di dada dan punggungnya. Dia segera menghabiskan pil itu sebelum ekspresinya berubah sedikit lebih baik, tetapi ketakutan di matanya tidak memudar sedikit pun saat dia mengingat bagaimana dia hampir mati. "Ini kesalahan besar. Aku harus memberitahu Yang Mulia. Mereka adalah seseorang yang mengendalikan iblis-iblis biadab itu, dan mereka sangat menakutkan dengan air danau itu. Api putihku benar-benar padam. Aku hanya berharap ini tidak akan terlambat." Dia segera pergi menuju wilayah pedang untuk melaporkan hal ini. Jika hanya peserta lain, dia tidak akan panik seperti ini, tetapi putra Blade Demon King juga dihinggapi cacing-cacing hantu itu. Dia tahu jika sesuatu terjadi pada Peter, banyak kepala yang akan terpenggal, termasuk dia. Tanda pisah. Di seberang danau abu-abu beku, Es akhirnya mencapai koloni setelah melintasi hutan pohon palem sambil mengikuti Hailey. Koloni yang disebut itu merupakan sebuah gunung tinggi yang menjulang hingga ke tepi penghalang biru, dan dipenuhi dengan gua-gua kecil, dan banyak rubah muda bermain-main di sekitarnya sementara rubah dewasa berjalan-jalan di pintu masuk gua mereka. Es juga memperhatikan dinding es setinggi 200 meter di sekitar kaki gunung dan ribuan lubang di padang rumput es. Ekspresinya berubah saat merasakan ribuan tanda jiwa di lubang-lubang itu. Jadi, cacing-cacing hantu itu tinggal di lubang-lubang itu dan rubah-rubah tinggal di gunung. Jika seseorang menyerang gunung itu, mereka harus melewati iblis-iblis ini terlebih dahulu. Selain itu, jalur menuju pintu masuk gunung ditutupi dengan susunan deteksi. Yah, itu tidak cukup untuk mendeteksiku. Bibirnya melengkung saat dia mengikuti kelompok itu dari jarak yang aman. Ketika mereka sampai di dinding es, Hailey melihat cacing-cacing hantu itu. "Enyahlah sekarang." Cacing-cacing hantu itu meletakkan patung es Thomas dan kawan-kawan dan bersujud ke arah dinding es sebelum pergi ke arah lubang-lubang itu dan menghilang ke dalamnya. Cakar Hailey bersinar lagi saat dia menempelkannya di dinding es dan setelah itu sebuah celah muncul, dan lebih banyak rubah muncul dan salah satu dari mereka tingginya 1 meter lebih tinggi dari yang lain. Hailey dan Hairo menundukkan kepala melihat rubah ini dan menyapanya dengan hormat,
Tetua kelima. Tetua kelima mengangguk ketika suaranya yang tua terdengar, kalian bekerja keras, anak-anak. Penatua kelima, bolehkah aku mendapatkan buah madu es sekarang? Hairo berteriak cepat. Bocah, tunjukkan rasa hormatmu. Hailey memarahi sambil memamerkan giginya. Tetua kelima tersenyum dan mengangguk, dasar bocah nakal, selalu saja suka main-main. Katakan saja pada tetua keenam kalau aku setuju. Ya, terima kasih, tetua kelima. Setelah itu, Hairo berlari dengan gembira menuju gunung. Jangan khawatir tentang dia akan menjadi orang yang suka khawatir. Ayo pergi, Patriark sedang menunggumu. Tetua kelima berbicara dengan lembut dan menyuruh rubah-rubah itu untuk mengambil status, dan mereka menuju ke gunung. Es secara alami mengikuti mereka dan melintasi celah di dinding es sebelum mendekat. Namun, saat es melintasi dinding es, di puncak gunung, area itu dipenuhi kabut es merah muda dan tiba-tiba dua mata mengerikan terbuka. Suara gemuruh terdengar di seluruh gunung, beranikah kau menyelinap di sekitar iblis rendahan? Seluruh klan rubah bersujud menyembah ketika mereka mendengar suara ini dan memanggil. Leluhur, di pintu masuk gunung, ekspresi Hailey dan Fifth Elder berubah pucat saat mereka melihat patung-patung itu, tetapi tidak ada yang salah dengan patung-patung itu. Bukankah kita diperintahkan oleh Patriark untuk membawa mereka ke sini? Apakah kita melakukan kejahatan? Mereka berpikir, dan hendak memohon pengampunan ketika suara itu berdering lagi. Masih belum menunjukkan dirimu. Saat berikutnya, semburan besar kabut merah muda berkumpul di sekitar area dekat dinding es, lalu tiba-tiba berubah menjadi garis-garis sebelum melesat bersama ke arah tertentu. Seseorang telah menyusup ke koloni. Ekspresi tetua kelima berubah. Ekspresi es jelek saat ini, karena dia ditemukan oleh pemilik suara ini. Dia sangat berhati-hati saat masuk, dan dia tidak merasakan sesuatu yang salah, dan peta takdir yang hidup juga tidak menunjukkan apapun. Namun, apapun yang menunjukkan kehadiran ini, tampaknya itu berada di atas level kompasnya. Ketika mendengar suara tersebut, awalnya ia mengira suara itu adalah suara Thomas dan setan-setan lainnya, namun hatinya berdebar kencang ketika kabut merah muda itu tiba-tiba muncul tepat di tempat ia berdiri. Jika saja ia tidak menggunakan skill pergerakannya, ia yakin ia akan tertangkap. Namun, yang membuatnya takut, kabut merah muda itu kini mengejarnya meskipun ia tidak berperasaan. Ini juga berarti pemilik suara ini adalah seorang kultivator alam manifestasi jiwa, dan ia tidak akan bisa melarikan diri tanpa menggunakan kartu asnya. Haruskah aku menggunakan teleportasi kilat instan? Tapi aku tidak merasakan niat membunuh dari kabut ini, dan jelas mereka ingin menangkap para penyusup. Bagaimana jika aku membiarkan mereka menangkapku dan melihat apa yang mereka incar? Itu juga akan cukup mudah. Saya harus mengambil kesempatan ini untuk tidak menyia-nyiakan jimat surgawi ini atau jika terjadi sesuatu yang buruk, tidak akan terlambat untuk melarikan diri saat itu. Mata es berbinar tajam sebelum ia berhenti berlari dan membatalkan gerakan sembunyi-sembunyinya. Ia muncul dalam penyamaran Feng. Tepat saat dia mengira kabut merah muda dingin itu menyelimuti seluruh tubuhnya, mengikatnya sepenuhnya pada posisinya, ada pula kekuatan penindas aneh di dalam kabut itu, tetapi dia tetap tidak terpengaruh olehnya. Menarik, bawa dia kepadaku, suara leluhur rubah itu terdengar lagi, tetapi ada sedikit rasa heran di dalamnya. Dengan itu, kabut merah muda itu lenyap dan es melihat tetua kelima di depannya, dan dia melotot tajam ke arahnya dengan niat membunuh, tetapi dia tidak menyerang karena perintah leluhur. Es dengan tenang menatap tetua kelima dan berbicara dalam bahasa iblis, dia tidak ingin mereka tahu bahwa dia juga tahu bahasa binatang purba atau mereka mungkin curiga. Junior ini menyapa senior, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Tetua kelima tidak menemukan sesuatu yang salah dan bertanya dengan dingin dalam bahasa iblis. Terlebih lagi, dia tidak sempat memikirkan apapun karena dia terkejut dengan kemampuan iblis ini untuk menyembunyikan dirinya. Bahkan seorang kultivator alam jiwa berlian tingkat ketujuh seperti dia tidak mampu mendeteksinya saat dia berdiri beberapa meter jauhnya darinya. Lebih jauh lagi,
Dia tahu menyeberangi danau penekan jiwa saat ada cacing-cacing hantu itu bahkan lebih sulit karena mereka dapat dengan mudah merasakan siapapun yang ada di dalam air abu-abu itu selama mereka tidak seperti leluhur mereka. Akan tetapi, dia juga dapat merasakan puncak kultivasi alam sungai Ki pada iblis ini, yang membuatnya makin aneh baginya untuk muncul di sini sambil membodohi semua orang. Es menjawab dengan tenang, aku menggunakan kemampuanku untuk masuk, tapi tidak berguna karena pada akhirnya aku tertangkap. Mata tetua kelima berbinar, keterampilan macam apa? Feng tersenyum dingin, bagaimana kalau membiarkanku dan teman-temanku pergi, dan aku akan mengajarimu keterampilan ini. Tetua kelima menggeram dengan kejam, jangan coba-coba, bocah nakal. Kau tidak bisa melarikan diri begitu kau memasuki sisi tembok ini. Patuhi perintahku dan kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Feng terkekeh meremehkan, lakukan yang lebih buruk. Namun, tetua kelima merasakan sesuatu dan ketakutan muncul di matanya saat dia akhirnya menekan keserakahannya dan tidak berani mengatakan apapun. Tak seorang pun di sini yang tidak takut kepada leluhur, sebab tak ada yang dapat tersembunyi di gunungnya di bawah pengawasan leluhur. Ikuti aku. Jika kau berani mencoba sesuatu, aku akan mematahkan anggota tubuhmu. Tetua kelima memanjat gunung sementara es dengan tenang mengikutinya. Hailey pun menghampiri mereka bersama yang lain dan menatap Feng dengan sedikit rasa ingin tahu dan kesal karena dia berhasil lolos dari deteksinya, dan kini dia merasa terhina, namun dia tidak berkata apa-apa dan hanya melotot. Es melihat rubah-rubah kecil itu menatapnya dengan aneh, sementara rubah-rubah dewasa waspada dan siap menerjangnya jika dia berani mencoba sesuatu yang aneh. Dia tidak bisa menahan senyum kecut. Pada akhirnya, terlepas dari keterampilan dan ketelitianku, aku masih terkurung oleh makhluk yang kuat. Aku harus lebih berhati-hati di masa depan. Aku masih belum tahu semua mistik surga yang luas ini. Saat mereka mendaki gunung, es menyadari gua-gua semakin mengecil, dan kawanan rubah juga semakin kuat. Pada saat ini, seekor rubah setinggi 5 meter muncul, tetapi ia memiliki bercak bulu keperakan di antara matanya, dan ia memiliki aura yang setara dengan api putih atau sedikit lebih kuat. Bab 456. Pada saat ini, seekor rubah sepanjang 5 meter muncul, tetapi ia memiliki bercak bulu keperakan di antara matanya dan aura yang mengesankan. Menyadari kedatangan rubah ini, tetua kelima dan rubah lainnya menundukkan kepala dengan hormat dan memberi salam. Kepala keluarga, rubah besar itu memang adalah patriark klan rubah ini, Gage. Gage mengangguk tanda mengerti. Tenang saja, dia menatap es dengan penuh minat karena dia berhasil masuk ke tempat perlindungan kecil mereka tanpa memberitahu siapapun kecuali leluhurnya, dan dia bisa menebak jika mereka tidak diperingatkan, itu akan berakibat fatal bagi mereka dalam jangka panjang. Meskipun demikian, ia tetap berpikir bahwa iblis ini sudah terlalu kuat baginya untuk berani menyusup ke dalam perkemahan musuh, daripada melarikan diri atau meminta bantuan, dan sekarang ia berada dalam belas kasihan mereka atau belas kasihan leluhur. Dia tersenyum ambigu dan berbicara dalam bahasa iblis, bohong kalau aku bilang, aku tidak terkesan dengan keberanianmu, tapi sayang sekali kamu bukan salah satu dari kami. Feng menjawab tanpa menunjukkan rasa gugup, memang disayangkan, atau aku juga harus bersembunyi di sini. Iblis kurang ajar. Tetua kelima melolong saat aura dinginnya mengunci Feng. Tetapi yang mengejutkan semua orang, Feng tetap tidak terpengaruh dan tersenyum meremehkan. Dan disinilah aku berpikir ras binatang purba itu sesuatu. Dia menggelengkan kepalanya karena kecewa, sementara suaranya dipenuhi dengan cemoohan. Tatapan mata Gage berubah dingin, dan dia hendak bertindak ketika suara yang kuat itu terdengar lagi. Bawa dia kepadaku tanpa terluka. Suara menindas itu terdengar lagi, tetapi kali ini dalam bahasa iblis, yang berarti Feng ingin tahu siapa yang melindunginya. Gage dan yang lainnya segera tenang, tetapi mereka kini menatap Feng dengan penuh permusuhan yang mendalam. Gage berkata dengan dingin, ikuti aku, tapi aku peringatkan kau, jika kau terus bersikap seperti ini di hadapan leluhur, tidak akan ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Terserah. Feng mengangkat bahunya, mengabaikan peringatan Gage. Dia terlalu sombong. Tetua kelima berbicara dalam bahasa binatang. Dia tidak akan lama.
Lempar saja iblis-iblis dan budak-budak iblis lainnya ke dalam penjara bawah tanah untuk saat ini. Gage mendengus jijik saat memberi perintah. Kali ini, hanya Gage dan Feng yang bergerak menuju puncak tanpa seorang pun mengikuti mereka. Mata es berbinar samar. Sepertinya leluhur itu menginginkan sesuatu dariku, dan dia membutuhkanku hidup-hidup. Tapi aku harus menunjukkan sikap iblis yang sombong itu di hadapan ras-ras rendahan selama ini, atau leluhur itu mungkin akan curiga. Semua orang di dunia ini tahu bahwa iblis tidak akan pernah tunduk kepada ras lain, bahkan jika mereka manusia biasa. Mereka lebih baik mati daripada membantu ras lain atau menjadi pelayan mereka. Es akhirnya menyadari kabut merah muda di sekitar puncak dan merasakan aura yang sangat mengerikan darinya. Saat mereka mendekat, kabut merah muda itu tiba-tiba membuka jalan, dan Cage juga menjadi agak takut saat dia melangkah seperti sedang menginjak es tipis. Es tetap tenang saat dia mengikuti Cage. Saat mereka sampai di ujung lorong, mereka memasuki sebuah padang salju, dan tepat di tengah-tengah padang es ini terdapat sebuah kolam kecil berisi air bening. Dan ada sebuah sosok yang sedang duduk di tengah kolam tersebut, namun entah mengapa es tidak bisa melihat wujud orang tersebut, pandangannya pun samar-samar. Keterampilan ilusi, pikir es. Akan tetapi, saat es melihat platform mengambang menyerupai kristal putih dengan beragam pola mendalam di bawah figur tersebut, ia hampir terlonjak kaget dan hampir berteriak keras. Kurang dari serong lebih besar dari, altar bola elemental. Kurang dari, serong lebih besar dari. Meskipun warna altar itu putih kristal, tapi dia tidak akan pernah melupakan pola-pola aneh itu dan ketika dia memikirkan tentang penghalang di atas kepalanya dan danau abu-abu itu dan cacing-cacing hantu yang lahir dari danau itu menurut Hailey. Dia langsung menghubungkan titik-titiknya dan mencapai kesimpulan yang mencengangkan. Jantung es berdebar kencang saat ia dengan cepat mempertanyakan sistem, apakah orang itu memiliki bola unsur atau altar itu adalah altar bola unsur dan danau kecil itu adalah intisari bola itu. Karena ia tahu kalau itu benar maka berarti orang ini telah mengalahkan penjaga bola ajaib itu, dan sekarang ia memiliki bola ajaib unsur itu, dan ia mungkin mengendalikan seluruh ruang ini dengan altar itu dan mungkin inilah alasan mengapa ia dapat ditangkap dengan mudah. Namun jika memang demikian, maka akan jauh lebih rumit untuk mendapatkannya dari makhluk cerdas daripada dari penjaga yang tidak punya pikiran. Lebih jauh lagi, dia tahu orang ini berada di luar kemampuannya, dan sekarang dia hanya bisa berharap ini semua hanya spekulasinya saja. Suara menindas yang sama terdengar saat ini. Gage, tunggu di luar. Gage merasa ia baru saja dimaafkan dan segera bersujud sebelum meninggalkan Feng dan sosok yang kabur itu sendirian. Namun, fokus es tertuju pada jawaban sistem yang baru saja diterimanya. Kurang dari serong lebih besar dari, itu memang altar bola elemen es dan esensi bola elemen. Tapi bola itu tidak ada di sekitar sini. Kurang dari, serong lebih besar dari. Jantung es berdebar kencang mendengar ini, tetapi ekspresinya berubah, dan bertanya, Ice Orb. Ini tidak ada dalam daftarku, kan? Dia ingat betul 8 bola elemen yang harus dikumpulkannya, dan bola es tidak termasuk dalam daftar itu. Jadi, dia merasa agak lega. Namun, jawaban sistem berikutnya menghancurkan kelegaan itu. Kurang dari serong lebih besar dari, ketika elemental orb mencapai tingkat kecerdasan dan usia tertentu, ia juga dapat bermutasi dan menjadi lebih kuat. Ice Orb adalah mutasi dari Water Orb, kurang dari, serong lebih besar dari. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Teriak es, dia benar-benar kesal. Kurang dari serong lebih besar dari, itu adalah detail yang tidak relevan pada saat itu. Bola elemen yang bermutasi hanya dapat muncul secara kebetulan yang tidak mungkin, jadi itu adalah variabel. Meskipun demikian, itu tidak akan mengubah fakta bahwa tuan rumah masih membutuhkan bola itu karena tidak akan ada bola air di dunia ini lagi, kurang dari, serong lebih besar dari. Es mendesah tak berdaya karena dia tahu sistemnya benar, tetapi masalahnya adalah jika bola ajaib itu tidak ada di sini, lalu di mana letaknya, dan siapa yang mengambilnya. Karena jika penjaga orb biasa saja menakutkan, lalu bagaimana dengan penjaga orb yang bermutasi? Dia tidak berani membayangkannya. Setidaknya sekarang aku tahu tidak ada bola air dan seseorang telah menjaga penjaganya untukku.
Tapi ini juga berarti bola itu bisa berada di mana saja di dunia yang luas ini, renungnya dengan ekspresi muram. Katakan padaku, bagaimana caranya kau menyeberangi sungai penekan jiwa? Es tersadar dari lamunannya oleh suara ini, yang kini berbicara dalam bahasa iblis. Yah, sepertinya monster ini tersandung di tempat ini dan entah bagaimana berhasil mengendalikannya dengan altar orb. Setidaknya aku tidak membutuhkannya lagi, atau akan sulit untuk merebutnya. Es menjadi benar-benar rileks sekarang dan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia memainkan perannya dan menjawab dengan tenang, penindasan semacam itu tidak memengaruhi saya karena niat pedang saya. Niat pedang yang lengkap. Suara itu terdengar terkejut. Feng menggelengkan kepalanya sambil menghunus pedangnya, dan setelah itu tiba-tiba pedangnya bersinar putih. Setengah niat, suara itu langsung menyadari dan memuji, tapi tetap saja mengesankan bagi seseorang seusiamu untuk memahami setengah niat pedang dan juga mampu bersembunyi di hadapan para kultivator alam jiwa. Feng mencibir dingin, langsung saja ke intinya. Aku tahu kau bersembunyi di sini dan begitu berita itu tersebar, seluruh ras iblis akan menyerang tempat ini. Jadi, lebih baik kau membiarkan kami pergi, dan mereka mungkin akan menunjukkan sedikit kelonggaran atau... Iblis sialan yang sombong itu. Tapi kau tidak salah bicara. Aku dikirim ke sini sebagai mata-mata, tetapi seseorang terjebak di reruntuhan kuno selama 500 tahun sebelum aku menemukan tempat ini, yang merupakan berkah tersembunyi. Sekarang, aku bukan lagi pion, melainkan raja, dan aku berencana untuk tetap menjadi seperti itu. Jadi, aku memberimu kesempatan untuk berjanji padaku, dan aku akan memastikan kau akan mendapatkan lebih dari yang bisa kau dapatkan dari rasmu sendiri. Feng mendengus dingin, sama sekali tidak takut. Lebih baik aku mati daripada menjadi pengkhianat. Namun, Es tersenyum licik, lakukan saja. Untuk apa ngobrol? Sejak dia muncul di sini, dia telah memperhatikan histeria di mata rubah lain dan juga ketakutan. Dan ketika dia memikirkan tentang teknik merek jiwa, dia tahu orang ini sangat berhati-hati dan tidak akan membiarkan variabel apapun muncul di bawah hidungnya. Itulah sebabnya sejak leluhur itu mulai berbicara, dia tahu itu hanya kedok saja karena... itu bukan pilihan, iblis kecil. Jika kau menerima jiwaku dengan sukarela, jiwamu akan tetap utuh. Tapi sekarang, bagaimanapun, aku tahu kau keras kepala seperti keledai seperti kaummu. Jadi tidak ada gunanya bicara lagi. Sekarang, apakah kamu akan selamat atau tidak, itu tergantung padamu. Tepat saat suara itu menghilang, seberkas sinar merah muda melesat bagai kilat dan langsung menembus dahi Feng tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Bab 457. Feng tiba-tiba terjatuh berlutut sambil memegangi kepalanya dan menjerit kesakitan seolah-olah dia sedang melawan sesuatu. Namun sebenarnya itu semua hanya ulah es, dan dia sebenarnya baik-baik saja saat melihat garis merah muda memasuki ruang jiwanya, dan sebelum garis itu bisa melakukan apapun, kompas takdir pencuri abadi tiba-tiba berputar. Ingin memperbudak Sir Es, bukan di bawah pengawasanku. Suara geram Moira terdengar. Garis merah muda itu tampaknya menjadi sangat gelisah dan ingin bergegas kembali. Tetapi jiwa sejati Es telah menjadi seperti penjara misterius karena kompas takdir pencuri abadi bersinar dalam kemilau gelap, dan itu semua dilakukan oleh Moira. Es tercengang saat melihat betapa mudahnya kompas ini menahan serangan jiwa ini. Dia bahkan tidak memerlukan sistem untuk memblokir serangan jiwa semacam ini lagi. Terlebih lagi, jiwa sejatinya sekarang adalah wilayah kompas takdir pencuri abadi. Bagaimana mungkin ia membiarkan sesuatu yang lebih rendah menodainya? Tetapi meskipun begitu, ia tidak bisa membiarkan Moira menghancurkan merek jiwa itu atau leluhur itu akan langsung mengetahuinya, dan itu tidak akan berakhir baginya. Moira, jangan hancurkan itu. Perintahnya. Baiklah. Moira segera menyetujui. Sistem, buatlah kesadaran palsu untuknya. Es lalu memerintahkan sistem. Entah mengapa sistem tidak bertindak kali ini, dan mungkin ada hubungannya dengan Moira. Meski begitu, fungsinya masih ada, dan dengan perintah es, fungsinya akan aktif. Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari.
Kurang dari strong lebih besar dari, menciptakan kesadaran jiwa palsu untuk merek jiwa, kelas 7 kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari biaya, 500.000 TP kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari lanjutkan. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari. Ya, S menjawab tanpa ragu, tetapi dia juga terkejut ketika melihat kualitas merek jiwa itu. Sebab untuk menciptakan merek jiwa 7 tingkat, teknik yang digunakan haruslah tingkat pemecah langit bawah, yang berarti orang ini sama sekali tidak sederhana. Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, fake soul conscious telah berhasil dibuat. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari, kurang dari kuat lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari poin pencuri, 2.340.100 kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari. Pada saat inilah S menyadari poin pencurinya, yang seharusnya jauh lebih rendah dari yang sebenarnya. Mungkinkah Freya sedang bekerja? Dia hanya bisa memikirkan kemungkinan itu karena dia telah memberitahunya metode untuk memperoleh HP tanpa bergantung pada misi rumah. Dia juga mulai menerima pemberitahuan pencurian segera setelah hari dia meninggalkannya, dan dia mengira dia hanya sedang bereksperimen. Namun dia tidak menyangka dia akan sehebat ini dalam hal ini. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena itu adalah hal yang baik baginya. Semakin banyak dia mencuri, semakin banyak pula TP yang dia dapatkan. Di dalam jiwanya yang sebenarnya, sebuah bola kabut hitam tiba-tiba muncul dari inti jiwanya, dan terbang menuju garis merah muda itu. Garis itu seolah merasakan sesuatu dan segera melesat menuju inti jiwa palsu itu dan saat ia memasukinya, wajah rubah yang mengerikan muncul di inti jiwa hitam itu. Ini adalah merek jiwa yang berhasil dibentuk. Setelah itu, inti jiwa palsu itu mulai berputar mengelilingi inti jiwa aslinya. Beberapa detik telah berlalu di luar. Sosok yang kabur itu merasakan hubungan yang terjalin dengan merek jiwa, dan Feng juga berhenti melawan. Bangun! Suara itu terdengar lagi, tapi kali ini bukan suara serak seperti sebelumnya, melainkan suara lembut seorang wanita. Tatapan mata Feng kini penuh hormat, dan dia menyapa, "Tuan." Inilah kengerian sejati dari jiwa yang ternoda, yang akan membuat pemiliknya tanpa syarat mengikuti perintah tuannya sementara mereka masih mempertahankan keinginan mereka. Namun, mereka dapat melakukan apa saja untuk menyenangkan tuan mereka, tanpa mereka ketahui, bahkan jika itu berarti kematian. Namun, S tidak efektif dan hanya bermain seperti rubah-rubah itu. Namun, sekarang dia bisa melihat sosok samar di altar bola itu. Dia adalah seorang gadis cantik dengan kulit putih halus dan rambut merah muda panjang, sementara hal yang paling mencolok tentang dia adalah telinganya yang seperti rubah perak. Binatang buas yang bisa berubah, garis keturunan bangsawan. S tak kuasa menahan keterkejutannya. Dia tahu bahwa binatang buas yang dapat berubah wujud menjadi wujud humanoid dikenal sebagai garis keturunan kerajaan di benua binatang buas, dan merekalah penguasa sebenarnya di tempat itu. Meskipun demikian, tetap saja merupakan pengalaman yang unik untuk melihat langsung binatang yang berubah wujud. Si cantik tersenyum, melihat ekspresi bingung Feng, dan berkata, "Aku hanya mengizinkan makhluk dengan tanda jiwaku untuk melihat wujud asliku. Izinkan aku memperkenalkan diri secara resmi. Aku Inter, rubah ilusi roh. Mereka semua memanggilku leluhur karena mereka adalah anak-anakku, tetapi kau bisa memanggilku Inter saja." Feng membungkuk dan berkata dengan penuh hormat, "Saya tidak berani, Tuan." "Mana kesombongan iblismu? Tidakkah kau berani menghadapiku beberapa saat yang lalu?" godanya. Dia tampak menikmati melihat iblis sombong seperti Feng sekarang menundukkan kepalanya. Feng segera berlutut. "Sebelumnya, pikiranku kacau. Aku mohon maaf." Inter kehilangan minat dan berkata dengan dingin, "Lupakan saja. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang tahu tentang tempat ini dan mengapa kamu ada di sini."
Jadi, itulah mengapa dia pertama kali mencap saya sebagai Ben Salt, jadi saya tidak akan berbohong kepadanya. Es tersenyum dingin, namun dia menjawab dengan jujur karena dia tidak bisa merasakan kultivasi wanita itu, yang berarti wanita itu jauh lebih kuat darinya, dan wanita itu mungkin akan mendeteksi sesuatu jika dia terlalu banyak berbohong. Kami di sini untuk mengikuti kompetisi benua pedang. Dia menceritakan semuanya tentang penyelesaian dan kemudian mendapatkan tugas ekspedisi dari Raja Iblis Pedang. Selain kita, ada Komandan Ksatria Api Putih yang berhasil melarikan diri, dan aku yakin dia akan melaporkannya kepada Raja Iblis Pedang. Dia masih meninggalkan detail kecil tentang Peter yang merupakan putra Raja Iblis Pedang. Inter pun berpikir keras mendengar hal itu dan tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan mata menyipit. Sepertinya mereka juga menemukan pintu masuk reruntuhan tempat aku terperangkap selama 500 tahun. Namun, dia tiba-tiba tersenyum mengejek. Tapi kamu tidak akan bisa menemukan apapun karena aku mengambil semuanya dari sana dan kemudian menemukan tempat ini. Namun, tidak akan mudah bagi iblis-iblis itu untuk menemukan tempat ini, selama aku menjaga jalan setapak dan memperkuat formasi di sekitar jalan setapak di reruntuhan itu. Benar-benar pintar, tuanku, puji Feng. Namun, kata-kata Inter selanjutnya membuat Esther cengang, tapi aku tidak akan melakukannya. Sudah waktunya meninggalkan tempat ini karena tidak ada yang tersisa untukku di sini dan aku punya beberapa hutang yang harus diselesaikan di rumah ini. S dapat merasakan kebencian yang mendalam saat ini dan niat membunuh yang dingin ketika dia berkata, rumah, dan dia tahu rubah ini sedang merencanakan sesuatu. Namun dia tidak berani menunjukkan apapun, dia hanya berkata dengan khawatir, tetapi guru, saya tidak mungkin bisa karena Anda berada di provinsi kelima dan saya mendengar mereka memiliki formasi di perbatasan provinsi untuk mendeteksi makhluk ras lain. Inter mendengus, memang merepotkan, tapi jangan khawatir, aku hanya perlu menemukan seseorang, dan dia pasti bisa membantuku keluar dari sini. Tapi aku tidak tahu di mana orang itu karena sudah lebih dari 800 tahun berlalu dan disitulah kalian semua berperan. Matanya berubah tajam saat dia menatap S. S merasakan hawa dingin di tulang punggungnya ketika mata merah muda yang mengerikan itu tertuju padanya. Namun dia tetap bertindak, silakan berikan perintah. Saya akan melakukan apapun untuk Anda, Tuan. Inter mengangguk pelan dan berkata dengan dingin, aku tahu, tapi ini belum saatnya. Kembalilah, tinggallah bersama teman-temanmu untuk saat ini, dan jangan biarkan siapapun tahu kau memiliki merek jiwaku atau tentang klanku. Bersikaplah biasa saja, seperti yang biasa kau lakukan. Aku akan memanggilmu lagi dalam beberapa hari bersama yang lain. Sesuai perintah Anda, Tuan. Feng mengangguk dengan sungguh-sungguh. Namun dalam hati S merasa kecewa karena dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh leluhur rubah ini. Setidaknya dia mendapat informasi tentang bola unsur, dan dia tidak perlu khawatir mengenai penjaga bola itu juga. Aku harus bertindak sebelum dia bisa. Mata S berkilauan dengan cahaya pencuri. Sebuah lorong muncul dalam kabut dan Gage muncul lagi, dan ketika dia melihat Feng berlutut, dia tahu dia sudah berbalik, dan mereka tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Inter menatap Gage dan berkata dengan nada datar dalam bahasa binatang, kembalilah dan kurung dia bersama yang lain. Dalam 2 hari, buka segelnya, tetapi pastikan mereka tidak melihatmu. Gunakan cacing hantu untuk berinteraksi dan setiap hari ke-7 siksa mereka semua selama 6 jam sampai aku memberi perintah berikutnya. S meringis karena dia bisa mengerti dengan jelas apa yang baru saja dikatakannya. Dia tidak ingin orang lain melihat klan binatang buas, dan menyiksa kita setiap 7 hari. Aku harus keluar dari sini dan menyingkirkan klan rubah ini. Gage mengangguk dengan hormat, dan mereka berdua meninggalkan puncak gunung dengan cara yang sama seperti saat mereka datang. Inter menatap penghalang biru itu dengan mata dingin dan bergumam, aku hampir menyatu dengan altar pengendali hantu ini. Lalu aku akan bisa bergerak bebas dan akhirnya meninggalkan tempat terkutuk ini serta membunuh wanita jalang pengkhianat itu. Tunggu saja. Bab 458. Daerah Pusat Gunung Rubah. S dikawal oleh rubah alam jiwa lain ke penjara gelap ini, di mana ia melihat sangkar kecil dan semua iblis serta troll tanah lainnya di balik sangkar terpisah. Dia juga dikunci secara terpisah,
tetapi yang lainnya masih pingsan karena es, dan dia juga bisa merasakan bahwa sangkar ini istimewa dan tidak ada ki di dalamnya, atau dia tidak dapat mengalirkan ki tanahnya dengan baik. Yang membuatnya makin penasaran tentang apa yang didapat nenek moyang rubah di reruntuhan itu hingga bisa membuat semua ini. Setelah mengurungnya, rubah itu pergi dan muncul dalam keheningan yang mencekam di dalam penjara. Akan tetapi, es tidak mempermasalahkannya karena dia baik-baik saja dan jika dia mau, kurungan tersebut tidak akan mampu menghentikannya. Akan tetapi, dia takut Inter akan memperhatikannya, jadi dia tetap diam saja. Karena kebiasaan, ia membuka peta nasib untuk memeriksa di mana ia berada. Betapa terkejutnya ia saat melihat peta nasib yang berwarna perak telah berubah menjadi abu-abu lagi. Moira, apa yang terjadi? Tanyanya. Dia tidak mendapatkan apapun yang dia butuhkan. Jadi, apakah peta ini berubah? Moira menjawab dengan ragu, menurutku informasi yang Tuan S dapatkan dari rubah itu adalah apa yang ditunjukkan oleh peta takdir perak ini. Mata S menyipit. Sekarang setelah dipikir-pikir, informasi akurat tentang bola elemen apapun benar-benar bernilai peluang perak ringan baginya. Sepertinya begitu. Baiklah, ini juga bagus sekarang. Aku tidak perlu khawatir mencari di tempat ini. Tapi aku harus menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Bisakah kau merasakan jika ada yang mengawasi kita? S bertanya dengan penuh harap. Dia tahu bahwa menanyakan pertanyaan sepele seperti ini pada sistem hanya akan menghasilkan kesunyian. Dia tahu dari pengalaman, jadi dia tidak repot-repot menanyakannya. Tidak, nilaiku tidak cukup tinggi. Aku malu. Moira meminta maaf. Jangan khawatir. Kurasa rubah tua itu tidak akan peduli padaku setelah mencapku dengan cap jiwanya. Kata S. Dia juga tampak terburu-buru setelah aku memberitahunya tentang Blade Demon King. Tetapi dia tidak terlalu khawatir. Dia tahu kehadirannya masih rahasia, jadi hanya Blade Demon King yang akan datang, dan dia harus melewati reruntuhan tempat dia terperangkap selama 500 tahun. Mungkin itu sebabnya dia tidak khawatir dengan Raja Iblis dan yakin bisa keluar dari sini. Lalu masih ada kita. Aku tidak tahu apa yang sedang direncanakannya, tapi itu tidak lain hanyalah hal buruk. S berpikir keras, tetapi dia tetap tidak mengambil tindakan apapun dan menunggu selama 2 hari sebelum melancarkan aksinya. Tanda pisah. Toko Leonhard, di lantai paling atas. Freya menatap Alia dengan tatapan tajam. Dia berkata, berapa banyak yang kau temukan? Alia berkata dengan hormat, ada 18 yang bisa kita manfaatkan. Tapi menurutku itu bukan ide yang bagus. Lakukan saja apa yang kukatakan. Jangan khawatir tentang serangan balik. Freya memotong pembicaraan dan mengganti topik. Bagaimana dengan 4 klan pedang? Alia menggigit bibirnya saat menjawab, mereka semua menunjukkan minat besar pada usulan kita, tetapi mereka menginginkan keberadaan Feng terlebih dahulu sebelum mereka bersedia bekerja sama. Tapi mengapa kita membutuhkan mereka? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan nada ragu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setelah pertemuan dengan iblis itu, dia dapat merasakan majikannya telah berubah. Perubahan yang paling kentara dan menjengkelkan adalah ia mulai mencuri dari para pekerja dan kemudian, anehnya, ia mengembalikan barang-barang milik mereka. Lebih jauh, Alia harus mengakui bahwa Freya juga ahli dalam hal itu. Sebagai korban pertama, dia sangat memahami hal itu. Meski begitu, dia tidak berani membantah dan membiarkannya berbuat semaunya asalkan dia mengembalikan barang curiannya itu, tidak apa-apa. Tetapi hal-hal yang telah dilakukannya selama beberapa bulan terakhir ini benar-benar di luar kebiasaannya, dan hal itu berisiko seluruh operasi mereka terbongkar jika mereka gagal atau melakukan kesalahan apapun. Itulah sebabnya dia khawatir. Freya menatap Alia dengan tatapan penuh arti. Meskipun Alia sangat setia padanya dan tidak bisa mengkhianatinya, dia tetap memiliki niat baik terhadapnya karena dialah orang pertama yang mengikutinya. Dia mendesah dan berkata, aku tidak bisa memberitahumu. Tapi percayalah, tidak akan terjadi apa-apa pada kita dengan semua ini. Alia hanya bisa mengangguk dan menyerah. Dia tahu Freya tidak akan pernah mengungkapkan niatnya kecuali dia mau, jadi tidak ada gunanya membujuknya. Pada saat ini, mata Freya tiba-tiba membelalak sedikit dengan sedikit rasa heran,
Dan dia menatap Alia dan berkata, aku akan memberitahumu kapan harus mendekati klan. Pergilah sekarang. Alia membungkuk dan meninggalkan Freya sendirian. Apakah sudah waktunya? Pikirnya saat kubus komunikasi utama muncul di tangannya, yang terhubung dengan S. Dia baru saja menerima pemberitahuan tentang sebuah misi, yang isinya cukup sederhana, hubungi saya. S telah mengatakan padanya bahwa dia akan menghubunginya saat dia membutuhkannya dengan cara ini, jadi dia tidak terkejut karenanya. Namun dia masih terkesima melihat betapa kontinentalnya fungsi misi ini. Kubus itu berkilauan di tangannya sebelum suara S berdering. Takdir. Freya dengan tenang menjawab, pencuri. Ini adalah frasa rahasia, Tivish Fate, yang dipilih oleh S untuk memastikan tidak ada orang lain yang menggunakan kubus ini. S berkata, saya menghubungi Anda untuk memberitahu bahwa ada perubahan rencana. Mata Freya menyipit dan berkata dengan muram, perubahan macam apa? Kau tahu, kita tidak bisa mengubah rencana hanya karena kau menginginkannya. Seluruh organisasi kita bisa terancam karenanya. Suara S yang meminta maaf terdengar. Aku tahu, tetapi itu tidak akan mengubah inti permasalahan. Sebaliknya, kupikir organisasi itu mungkin akan menerima beberapa keuntungan karenanya. Baiklah, katakan padaku, katanya dengan ragu-ragu. Saat ini aku tengah disergap oleh seekor binatang purba dengan garis keturunan bangsawan. Suara S terdengar muram. Freya berseru, apa? Kau yakin? Itu binatang purba, bukan binatang iblis. Reaksinya sudah diduga karena ini sungguh terlalu sulit dipercaya baginya. Pertama, S dan sekarang binatang purba. Apakah ras iblis mulai menurun? Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir seperti ini. Namun bukan itu yang menjadi kekhawatirannya saat ini, melainkan S yang ditangkap. Karena dia tahu betapa menakutkannya kemampuan S dalam bersembunyi, dan siapapun yang dapat menangkapnya bukanlah orang sembarangan. Aku yakin, aku sudah berbicara dengannya dan ada satu koloni spesies yang sama di sini, kata S. Ekspresi Freya berubah, lalu mengapa kau bisa menghubungiku? Bukankah mereka mengambil cincin penyimpananmu atau menguncimu di suatu tempat khusus? Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri, dan aku tidak melakukannya di bawah kendali orang lain, jadi, jangan terlalu memikirkannya. Aku tidak bisa diperbudak. Kau seharusnya lebih tahu. S meyakinkan. Dia takut wanita itu akan terlalu banyak berpikir, dan nanti akan menyusahkan dirinya. Freya memang baru saja memikirkan kemungkinan ini, tetapi sekarang setelah S mengingatkannya, dia segera menepisnya. Siapa yang bisa memperbudak seseorang yang diberkati oleh dewa, bukan? Dia benar-benar mempercayainya dan berkata, baiklah, apa yang kau perlukan dariku? Jika ada koloni binatang purba, kita tidak perlu melakukan apapun sendiri dan membiarkan para iblis mengurusnya. Suara riang S terdengar, aku tahu kau akan mengerti maksudku tanpa aku menjelaskannya. Tapi monster ini tidak mudah untuk dihadapi. Dia mengendalikan pasukan iblis yang tidak punya pikiran, mungkin lebih dari 10.000, dan percayalah padaku ketika aku mengatakan mereka menakutkan ketika harus bertarung di wilayah mereka sendiri. Sepertinya kau tertangkap atas kemauanmu sendiri karena kau tahu banyak tentang mereka. Aku tidak khawatir tentang apapun. Freya mencibir ketika dia memikirkan bagaimana S membodohinya, dan sedikit kebencian melintas di matanya. S terkekeh, jangan menyanjungku. Jauh lebih mudah untuk mencapai tujuan pertamaku dengan cara ini. Pastikan saja kau menarik perhatian yang cukup ke tempat ini. Saya mengerti, tapi saya butuh sesuatu yang lebih spesifik untuk menarik perhatian orang-orang eksentrik itu. Jawab Freya. Suara S yang percaya diri terdengar, tidak masalah. Katakan saja pada mereka bahwa monster ini memiliki warisan utuh dari Kaisar Iblis Tua dan sekarang berencana untuk melarikan diri dari reruntuhan. Apakah itu cukup untuk menarik perhatian mereka? Mata Freya berbinar karena terkejut. Apa kau serius? Tentu saja tidak, tetapi ketika mereka melihat teknik Soul Brand yang dimilikinya, aku yakin mereka tidak akan percaya apapun kecuali mata kepala mereka sendiri, kan? Suara S dipenuhi dengan niat jahat. Teknik merek jiwa. Freya terkejut. Dia tentu tahu tentang teknik kuno yang hilang ini. Namun,
Ekspresinya berubah lebih jauh ketika dia memikirkan sesuatu. Kamu, mungkinkah teknik ini pun tidak efektif padamu? Hah, cepatlah. Kurasa ia akan berhasil dalam apapun yang telah dilakukannya selama ratusan tahun. Kita akan menuai keuntungan besar dengan pisau pinjaman ini. Mata Freya berbinar gembira saat dia berkata, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Berikan aku informasi lebih lanjut tentang binatang buas ini. Baiklah. Bab 459. Keesokan harinya, di dalam kastil Raja Iblis Pedang, ruang singgasana. Mata Raja Iblis Pedang dipenuhi amarah dan kekhawatiran saat dia menatap Whitefire yang berlutut, yang masih dalam penampilan compang camping dan baju besinya yang rusak. Berani-beraninya kau kabur sementara anakku sudah diculik oleh orang-orang tak berakal. Geramnya. Dia sangat menyayangi anak-anaknya, terutama Peter, yang merupakan anak bungsu, dan dialah yang paling mewarisi kepribadiannya. Sekarang dia mendengar beberapa setan tak berakal menyandera dia dan bahkan memaksa Whitefire melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Whitefire tahu ini akan terjadi, jadi dia siap menerima hukuman apapun, tetapi itu bukan sepenuhnya salahnya, dan dia tahu rajanya bukanlah orang yang tidak masuk akal. Ia berkata, Yang Mulia, saya siap menerima hukuman apapun. Namun, saya khawatir ada seseorang di balik para iblis itu, dan mereka menyandera pangeran dan para sandera lainnya karena alasan lain. Jika saya tidak melarikan diri, saya pun akan mengalami hal yang sama. Mata Blood Demon King bersinar karena kesal. Dia tahu Whitefire berkata jujur, dan dia setia tanpa keraguan. Tapi dia tetap merasa ini terlalu tidak masuk akal, bahwa iblis-iblis yang tidak punya pikiran itu bisa mengalahkan Whitefire. Namun demikian, dia harus menangani masalah putranya terlebih dahulu sebelum Whitefire. Dia hendak berdiri dan pergi sendiri ke tempat itu untuk menyelamatkan putranya ketika pintu ruang singgasana terbanting terbuka dan Aura muncul dengan ekspresi pucat di wajahnya. Apa sekarang? Ekspresi Blood Demon King semakin tenggelam karena dia tahu Aura tidak akan pernah menerobos masuk ke ruang singgasana seperti ini jika tidak ada sesuatu yang sangat penting. Whitefire juga merasakan sesuatu yang tidak beres saat dia melihat Aura hampir terengah-engah seolah-olah dia berlari dengan kecepatan penuh. Aura tidak berkata apa-apa, dan sebuah gulungan muncul di tangannya dan dia menyerahkannya kepada Raja Iblis Pedang. Silakan lihat ini, Rajaku. Raja Iblis Pedang membuka gulungan itu dengan ragu, sementara api putih memandang Aura dan gulungan di tangan Raja Iblis dengan rasa ingin tahu, namun dia tetap berlutut. Ekspresi Blood Demon King tiba-tiba berubah pucat saat dia membaca konteksnya. Pada akhirnya, napasnya menjadi kasar saat aura tajam memenuhi seluruh aula tahta. Dia tiba-tiba berdiri dan melolong dengan penuh kebencian, ras binatang purba, bagus, sangat bagus. Tanda pisah. 2 hari kemudian, di dalam ruang kultivasi Raja Iblis Kabut. Dia juga memegang sebuah gulungan dan sebuah peta di tangannya yang gemetar sementara kabut di sekelilingnya menjadi semakin gelap. Jadi, anakku dibunuh oleh anggota ras binatang purba karena dia menemukan sumber kristal jiwa yang diekstraksi oleh binatang-binatang itu. Jika aku pergi ke tempat yang ditandai pada peta ini, aku akan menemukan tempat di mana sumber kristal jiwa itu diekstraksi. Jika itu benar, aku akan membunuh semua hewan itu. Dia segera meninggalkan ruang kultivasinya dan bergegas menuju pegunungan bayangan untuk memastikan konteks gulungan itu. Tanda pisah. 8 hari kemudian, Provinsi ke-8, yang merupakan provinsi terdekat dengan zona kerajaan, dikenal sebagai Provinsi Penjinak Iblis Perkasa, yang diperintah oleh suku Penjinak Iblis. Suku Penjinak Iblis memiliki suku iblis yang kuat yang dapat mengendalikan binatang iblis, dan semua binatang iblis yang indah dan kuat yang ada di 8 provinsi berada di bawah kendali mereka. Di dalam aula yang terang dan luas, seorang iblis jangkung duduk bersila sambil melihat gulungan di tangannya. Jadi, ada binatang purba dengan garis keturunan bangsawan yang bersembunyi dan berencana melawan ras kita. Aku hanya berpikir untuk pergi ke tanah binatang itu dan menjinakkan 1 atau 2 binatang kerajaan untuk menambah koleksiku. Tetapi mereka sendiri sedang menghitung kematian. Tidak seorang pun bisa menyalahkanku sekarang. Little Fang,
mari kita pergi ke wilayah Blade dalam rapat dewan. Sudah lama sejak aku melihat Blade dan yang lainnya. Tepat saat suaranya menghilang, sebuah kepala raksasa di bawahnya membuka mata ularnya yang mengerikan. Tanda pisah. Dua provinsi terluar pertama, Provinsi Hantu Perkasa, dan Provinsi Darah Perkasa, dua provinsi dalam lainnya, Provinsi Bumi Perkasa, dan Provinsi Bulan Perkasa, dan Provinsi Inti Ketujuh, Provinsi Tombak Perkasa, Raja Iblis dan para pembantu kuat mereka juga dipanggil oleh Dewan Kerajaan di wilayah Pedang, segera setelah mereka menerima gulungan yang sama seperti wilayah lainnya. Singkat kata, gara-gara gulungan yang satu ini, 8 provinsi terguncang, sebab gulungan ini berasal dari burung nuri yang maha mengetahui, yang meskipun terkenal jahat, merupakan sumber informasi yang dapat dipercaya. Kalau isi gulungan itu benar, maka itu adalah konspirasi besar dari benua binatang dan kalau sampai ras lain mengetahuinya, mereka akan menjadi bahan tertawaan dunia. Isi gulungan ini semakin diperkuat dengan disebutkannya dua Raja Iblis di dalamnya, dan entah bagaimana mereka ada hubungannya dengan binatang kerajaan misterius ini. Keadaan menjadi seperti ini begitu cepat karena Raja Iblis Pedang membenarkan penampakan reruntuhan tempat penculikan putranya. Lalu Raja Iblis Kabut maju mengonfirmasi informasi mengejutkan itu, yang membuat banyak orang mengumpat dengan marah. Ternyata ada sumber kristal jiwa tingkat 4 di Gunung Bayangan, yang sekarang sepenuhnya diekstraksi oleh binatang buas ini. Dia juga membenarkan pembunuhan putranya ketika dia menemukan sumber kristal jiwa ini oleh binatang buas itu. Itulah sebabnya Dewan Kerajaan segera memperhatikan hal ini dan memutuskan untuk bertindak terlebih dahulu dan membunuh binatang itu untuk membuat pernyataan. Tetapi masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab, bagaimana burung nuri yang maha tahu bisa mendapatkan informasi yang mengejutkan ini, dan informasi tersebut begitu akurat sehingga mereka mulai curiga bahwa orang ini berasal dari kubu musuh. Meskipun demikian, burung beo yang maha tahu adalah masalah paling kecil bagi para iblis saat ini. Karena seluruh fokus mereka tertuju pada binatang kerajaan misterius ini. Itu semua karena sebuah fase sederhana di gulungan itu, binatang buas itu dimiliki oleh warisan Kaisar Iblis kuno yang ditemukannya di reruntuhan itu. Hal ini menggemparkan setiap eksistensi tingkat Raja Iblis, dan itulah sebabnya mereka dengan cepat menyetujui pertemuan ini di wilayah Pedang. Karena jika ini benar, maka mereka harus menangkap binatang buas itu dan mendapatkan warisannya. Akan tetapi, tidak ada yang dapat dipastikan sampai mereka melihatnya sendiri, tetapi peluang itu sudah cukup bagi mereka untuk bergerak. Tanda pisah. Setan bertopeng dan pembunuh tentu saja telah melihat gulungan-gulungan ini juga karena mereka dihubungi oleh boneka burung beo yang maha tahu. Pembunuh itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan ragu, Yang mulia, apakah kita akan menghadiri pertemuan itu dalam 2 hari? Iblis bertopeng itu menjawab, tentu saja, jika setitik kecil dari gulungan itu benar, maka kita harus pindah. Lupakan soal warisan. Kehadiran binatang buas kerajaan ini sudah cukup untuk menyatakan perang terhadap binatang-binatang itu. Sepertinya mereka lupa tentang bagaimana kita menunjukkan belas kasihan dan membiarkan mereka hidup. Suaranya dipenuhi dengan kebencian terhadap ras binatang purba. Pembunuh itu mengangguk, memang benar, Yang Mulia, kita tidak bisa membiarkan pelanggaran ini berlalu begitu saja. Tapi bagaimana jika itu benar-benar memiliki warisan tingkat kaisar? Jika itu benar, maka kita tidak membutuhkan pencuri itu lagi. Dan siapa yang berani memperjuangkannya melawanku? Apakah menurutmu raja-raja itu cukup bodoh untuk melawanku? Dia mencibir tanpa sedikit pun rasa khawatir. Mata kiler bersinar dingin saat dia mengangguk, ya, tapi kita harus berhati-hati dengan burung beo maha tahu ini. Kita sudah mencarinya beberapa lama tetapi belum berhasil, tetapi dia tahu di mana menemukan kita. Orang ini mungkin lebih berbahaya daripada yang kita duga. Hanya karakter kecil yang ingin meraup keuntungan dalam kekacauan dengan merilis informasi ini. Sudah jelas dia tidak bisa menghadapi penghalang itu atau binatang buas di dalamnya, jadi dia membiarkan informasi itu menyebar ke orang lain untuk melakukan tugasnya. Tetapi jika informasinya ternyata salah, maka seluruh petinggi benua akan menyerangnya, dan pada saat itu, dia mungkin akan datang memohon perlindungan kepadaku. Biarkan aku melihat apakah dia tetap sombong pada saat itu.
Dia mencibir dingin. Membungkukkan badan dengan penuh hormat, kebijaksanaan yang mulia memang lebih tinggi dari kami, hamba yang hina ini. Pergilah, beritahu Dewan bahwa aku akan menghadiri rapat ini secara pribadi dan memimpin serangan ke reruntuhan itu. Pembunuh menerima perintahnya dan pergi. Setan bertopeng itu ditinggal sendirian, dan tiba-tiba dia merasakan sesuatu ketika sebuah kubus emas muncul di tangannya dan dia sedikit gemetar. Dia bergumam dengan khawatir, ini buruk. Tanda pisah. Tempat pertemuan untuk rapat dewan ini tidak lain adalah pinggiran White Hill Plains. Tempat ini dipilih karena Raja Iblis Pedang dan Raja Iblis Kabut bersikeras untuk segera menyelesaikan urusan ini secepatnya karena kerabat mereka terlibat. Mereka juga orang-orang pertama yang tiba di tempat ini sebelum orang lain. Mengikuti Blood Demon King ada 5 utusan pedang, termasuk Whitefire dan 500 ksatria kuat. Sementara Raja Iblis Kabut dikawal oleh 6 pembunuh kabut dan 1000 prajurit kereta. Mereka semua tahu tentang pasukan di bawah binatang buas kerajaan ini, jadi setiap Raja Iblis membawa orang-orang kuat mereka. Bab 460. Pada malam yang sama, di dalam sebuah kamp yang luas. Saat ini ada iblis-iblis yang duduk mengelilingi meja, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang menakutkan di sekitar mereka. Jika ada yang melihat mereka bersama, mereka akan terkejut karena 7 dari mereka adalah tulang punggung dari 8 provinsi, 7 Raja Iblis dan hanya 1 yang hilang. Meski 5 orang lainnya tidak setenar 8 Raja Iblis, namun kewibawaan mereka tidak main-main karena mereka mengendalikan Dewan Iblis Kerajaan di 8 provinsi, mereka tidak lain adalah 5 tetua tinggi. Jika ras lain tahu 12 kultivator alam manifestasi sedang berkumpul bersama, mereka akan mengira itu akan menjadi perang. Meski demikian, suasana menjadi tidak harmonis karena Raja-Raja Iblis tersebut tidak akur satu sama lain dan jarang berhubungan. Namun, daya tarik warisan Kaisar Iblis Tua itu terlalu besar bagi mereka untuk menolak panggilan itu. Bahkan jika mereka tidak mendapatkannya, mereka akan datang sendiri. Blood Demon King memecah keheningan dengan nada tidak sabar. Apa yang masih kita tunggu? Tetua tertinggi Lora membalas dengan sepasang bola mata perak dan emasnya yang bersinar penuh permusuhan. Sama tidak sabarnya seperti sebelumnya. Aku tidak punya waktu untukmu sekarang. Anakku diculik oleh binatang itu dan aku tidak melihat ada gunanya menunggu lagi karena kita semua ada di sini. Dia mengejek, sama sekali mengabaikan Lora, yang membuat Lora menggertakkan giginya. Iblis kekar berkulit ungu dan bermata biru langit itu berkata, aku setuju dengan Raja Iblis Pedang. Pasukan kita siap menyerbu tempat itu. Sikapnya dingin, dan dia adalah Raja Iblis Bulan dari Provinsi Might Moon. Kali ini, Penatua tertinggi Crimson Flame membalas dengan ramah, kita tahu kedua raja punya alasan yang sah, tapi masih ada seseorang yang hilang dan menurutku bukanlah ide bagus untuk meninggalkan orang itu. Seorang iblis jangkung dengan sikap yang mengesankan mendesah, biar ku tebak, zona kerajaan. Dia memiliki sepasang tanduk merah kristal, kulitnya merah seperti darah, dan matanya penuh dengan nafsu darah. Dia adalah Raja Iblis Darah dari Provinsi Darah Perkasa. Seorang iblis berkulit pucat pasi mengerutkan bibirnya. Wajahnya seperti iblis dengan mata kosong seperti hantu. Memang, kami sedang menunggu komandan kami. Ada nada mengejek dalam suaranya. Dia adalah Raja Hantu Iblis dari Provinsi Hantu yang Perkasa, dan dia juga sangat kejam karena Provinsi Hantu berada di tepi benua iblis, dan tidak relatif aman, seperti provinsi lainnya. Dia tidak ada di sana karena dia lemah, tetapi karena dia jauh lebih mampu daripada siapapun yang hadir untuk mengawasi gerbang depan benua iblis. Provinsi Hantu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Raja Iblis Darah karena mereka paling dekat dan terkadang saling membantu. Yah, mau bagaimana lagi? Bagaimana kalau kita bahas sumber kristal jiwa? Seorang iblis kekar dengan mata kuning tajam dan kulit perunggu berbicara, menarik perhatian semua orang ke Raja Iblis Kabut, yang dikelilingi oleh kabut hitam. Dia adalah Raja Iblis Tombak dari Provinsi Tombak Perkasa. Suara merdu namun dingin dari Raja Iblis Kabut terdengar. Aku sudah memberi tahu semua orang apa yang kutemukan. Tidak ada kristal jiwa yang tersisa di tempat itu, dan kristal itu telah diserap sepenuhnya. Bahkan jika ada kristal jiwa di sana,
bukan giliranmu untuk memintanya. Raja Iblis Tombak mencibir, aku tidak suka nada bicaramu, Miss, bahkan jika kau kehilangan seorang putra, ini tidak memberimu hak untuk berbicara dengan atasanmu. Ekspresi Raja Iblis Pedang berubah dingin saat ini. Raja Iblis Tombak adalah yang paling sombong di antara semuanya karena dia adalah pengawas provinsi ke-7 dan juga cukup serakah. Dia tentu saja menginginkan kristal jiwa, yang merupakan komoditas langka, dan dia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja, bahkan jika Raja Iblis Kabut kehilangan putranya. Dia adalah satu-satunya orang di ruangan ini yang menerima peta tempat itu, jadi ini tentu saja menimbulkan keraguan orang lain. Namun, tidak ada yang sejelas dia. Kabut di sekitar Raja Iblis Kabut mulai berkibar saat aura dingin muncul. Dia akan menyerang. Cukup, kata tetua agung itu tajam, dengan permata hitam berbentuk berlian berukuran 3 cm tertanam tepat di antara kedua alisnya. Dia dipanggil Grim Jade. Permata hitam di antara kedua alisnya berkilauan dalam cahaya gelap redup saat aura yang dilepaskan oleh Raja Iblis Kabut menghilang sementara Raja Iblis Tombak yang mengejek. Ekspresinya berubah saat dia meneguk darah dan menatap Grim Jade dengan marah dan takut. Grim Jade menyipitkan matanya dan memperingatkan, kami semua tahu sifatmu, Spear, jadi jangan memprovokasi dia, atau aku tidak keberatan memberimu pelajaran seperti dulu. Raja Iblis Tombak mendengus dingin tetapi tidak berkata apa-apa. Dia tahu para tetua tinggi ini tidak mudah untuk diremehkan, dan hanya beberapa dari mereka yang sebanding atau lebih kuat dari kelima orang itu. Kita harus membahas burung beo Mahatau ini. Tidakkah kalian semua merasa heran bagaimana ia memiliki semua informasi ini dan begitu akurat? Seorang iblis berkulit coklat dan bermata zamrud berkata dengan nada ragu. Dia adalah Raja Iblis Bumi dari Provinsi Maitert, dan dia merupakan Raja Iblis yang paling bijaksana. Darkhold menjawab, kami sudah melakukannya, tetapi jejaknya terlalu tersembunyi. Adapun para iblis yang mengirimkan gulungan itu, mereka hanyalah manusia biasa dengan tanda-tanda perbudakan dan menurut mereka, mereka bahkan tidak tahu siapa yang memperbudak mereka dan kapan. Mata Raja Iblis Bumi bersinar terang saat bibirnya melengkung. Itulah sebabnya kita harus mencoba pendekatan lain. Bagaimana kalau memberinya gelar Raja Iblis? Semua orang memandang Raja Iblis Bumi seolah dia orang bodoh. Bagaimana bisa gelar Raja Iblis diberikan pada sembarang orang? Ambang batas pertama dan terpenting untuk menjadi seorang yang memiliki kultivasi alam manifestasi, yang semua orang tahu hampir mustahil, dan pengakuan zona kerajaan datang setelahnya. Meskipun ada Raja Iblis liar, mereka semua pantas mendapatkan gelarnya. Adapun burung beo Mahatau, itu adalah hantu, dan tidak ada yang tahu dari suku mana dia berasal atau seberapa kuat dia. Jadi, saran Raja Iblis Bumi lebih merupakan lelucon daripada sesuatu yang layak dipertimbangkan. Namun, White Sword, yang terdiam selama ini, akhirnya berbicara dengan sedikit rasa tertarik, silakan lanjutkan. Sekarang semua orang menatap pedang putih dengan mata ragu, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Tidak seorang pun di 8 provinsi berani melawan atau membalas iblis ini, tidak seorang pun. Raja Iblis Bumi berkata dengan hormat, saya pikir senior pedang putih sudah menyadarinya. Namun, saya akan tetap bersikap terus terang dan melampaui batas. Apakah ada di antara kalian yang pernah mempertimbangkan bagaimana burung beo Mahatau ini berhasil menciptakan jaringan informasi terbesar tepat di bawah hidung kita? Kita tidak hanya tidak tahu apa-apa tentangnya, tetapi kita juga tidak tahu jenis kelaminnya. Tidakkah menurutmu orang seperti ini pantas untuk ditempatkan di Dewan Kerajaan? Kita semua telah mencoba berbagai pendekatan selama ini, tetapi pendekatan-pendekatan itu memiliki satu kesamaan, kita mencoba menemukan dan mengendalikan orang ini, bukan? Tetapi kami tidak pernah mencoba merekrutnya sekalipun, karena kami terlalu berpikiran sempit dan dibutakan oleh keuntungan kecil. Orang ini memiliki kemampuan, dan bayangkan jika kami memberinya sumber daya yang cukup dan membuatnya membuat jaringan seperti itu di benua lain. Mata semua orang berbinar, mereka jelas mengerti apa yang dimaksud Raja Iblis Bumi di sini. Crimson Flame berbicara dengan sedikit rasa tidak percaya. Jadi, kau ingin menciptakan mata-mata terhebat. Raja Iblis Bumi mengangguk sambil tersenyum, iya.
Dulu tidak ada orang seperti ini, tapi sekarang ada, jadi tidak perlu bermusuhan dengannya karena itu bisa menjadi kekuatan kita, kan? Lagi pula, saya rasa orang ini punya maksud lain untuk membocorkan informasi tersebut kepada kita dan tidak merilisnya ke publik. Meskipun demikian, selama itu tidak menghalangi kita, mengapa kita tidak memberinya penghargaan atas jasanya ini? Whitefire mengangguk sambil tersenyum tipis. Saya selalu mendengar rumor tentang kebijaksanaan Raja Iblis Bumi, tetapi saya menyaksikannya sendiri. Harus saya katakan, rumor itu tidak mendekati kenyataan. Kita tidak hanya punya alasan kuat untuk memberi hadiah kepada burung Nuri Mahatau ini sekarang, tapi jika binatang kerajaan ini benar-benar mata-mata dari benua binatang dan memiliki warisan Kaisar Iblis lama, aku tidak tahu kenapa kita tidak bisa merekomendasikannya untuk gelar Raja Iblis. Raja Iblis Bumi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Senior, aku tahu kau pasti berpikir begitu. Pada akhirnya, kita semua hanya memikirkan apa yang terbaik untuk ras kita dan orang ini adalah aset." Yang lain juga tenggelam dalam pikirannya. Mereka tidak bisa tidak mengagumi keputusan Raja Iblis Bumi dan juga Api Putih, yang bersedia melihat gambaran yang lebih besar. Tepat pada saat ini, sebuah suara sombong terdengar, "Saya harap kita tidak terlambat ke pesta ini."